Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat bagi mereka. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, sekaitan dengan 1 Timotius, tema kita pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, di situ juga diterangkan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak pernah melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapakah esensi yang di sini? Nah, ini Kristen. Waktu dan tempat, disilakan Mi naik maki dulu di atas. Jelaskan Mi kepada kita siapakah yang dimaksud di dalam data 1 Timotius 6 nomor 16 ini. Silakan. Semangat malam. Halo. 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 Saudara Suwandi, Mr. Lame-Lame, semangat malam. Silakan rekan-rekan sekalian, teman-teman non-muslim, ajukan permintaan bahasan kita ini terkait dengan siapakah dia yang tak tersentuh oleh kematian. Agama Kristen itu adalah, sebentar cuma ya, aku jelaskan dulu sama penontonku dulu, sebentar dulu ya. Sebentar, sabar dulu kawan, nunggu. Jadi Kristen itu kawan-kawan, sekte-sektenya itu banyak. Sekte tertua itu adalah Katolik. Lalu sekte kedua itu Ortodoks. Setelah Ortodoks ada Protestan, dan ada Zwingli, dan ada Calvinis, dan ada Anglikan. Banyak itu kawan-kawan, bukan sedikit. Ya, salah satunya dari sekte ini Mesianik gitu. Oke. Halo bro, kayak mana? Udah ada nyali? Wah, macam hebat kali kau ini. Semangat malam. Semangat malam saudaraku. Udah penontonku ini Juma nggak percaya kita udah debat 6 tahun yang lewat. Nggak percaya penontonku ini. Iya, biasalah itu, mereka bangun tidur. Makanya aku bilang, coba tegaskan dulu Juma. Kita udah debat loh, 6 tahun yang lalu kita udah debat kan? Iya, kayaknya iya. Makanya aku bilang, dipikir aku orang baru di sosial media ini. Oh, iya, Gitu. beliau udah lama, udah usang. Udah usang kali pun, kali pun anak bata kalau di sosial media ini. Bahkan sang debater udah pensiun. Sang debater itu udah pensiun. Udah capek dia. Udah jadi sarjana hukum. Ya, aku memberikan edukasi kepada penontonku ini. Dipikir kita baru kenal, dipikir aku orang baru. Oke, apa yang mau kita bahas sekarang? Kayak mana? Saya tertarik membahas tentang 1 Timotius 6:16. Hai. Gini sajalah, semualah kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, nggak usah pilih-pilih. Kayak mana? Aku tertarik aja, kalau begitu banyak kali mau dibahas. Satu Lah, aja deh. kalau adanya waktumu 1 jam atau 2 jam, kenapa tidak? Karena kayak gini Juma, kalau kita memang saling menghargai ya. Kau kan hobi sekali menanyakan kepada Kristen awam. Kutontonnya, kau seringnya kau kutonton. Karena nggak ada yang mau naik, senior udah pada. Nah, makanya aku bilang, kenapa nggak sama anak Bata Gajah kita berdebat? Ini aku datang. Oke lah, baiklah. Oke, tapi kita bahas agama Kristen saja ya. Aku nggak mau bahas agama Islam ya, nggak mau aku.
Makanya aku mau bahas 1 Timotius 6:16 itu. Oke, baik. Ayo, kita panaskan dulu akun ini ya. Kita panaskan dulu akun. Macam perahu aja. Macam mobil mau dipanasin. Oke kawan-kawan, tatap layar dulu kawan-kawan ya. Tatap layar, posting ulang kawan-kawan. Tatap layar, posting ulang sebanyak-banyaknya. Jadi anggaplah ini persaudaraan ya. Ayo kawan-kawan, tatap layar, posting ulang. Kita panaskan dulu akun ini. Semua kawan-kawannya biar tersebar live ini ya, biar tersebar kepada banyak orang, biar tersebar supaya banyak yang menonton. Kalau bisa seluruh Indonesia menonton dari Sabang sampai Merauke. Ayo tap layar, posting ulang, tap layar, posting ulang semua. Dan seperti biasa kawan-kawan, aku hanya membahas Alkitab saja, agama Kristen saja. Jadi mungkin selama ini kawan-kawan penasaran dengan Bang Juma ini. Dalam berdebat atau menaikkan orang Kristen di channelnya. Nah sekarang lah lihat saudaraku ya. Jadi ayo tap layar, posting ulang semua. Baik, kita PK aja bang ya, biar berbagi waktu. Boleh. Oke siap. Sebentar ya, siapkan dulu alat-alat. Oke kawan-kawan, jangan lupa tatap layar, posting ulang. Tatap layar, posting ulang. Silakan kawan-kawan, tatap layar sebanyak-banyaknya ya. Kalau match kawan-kawan memang gak terlawan kita di ini kurasa. Gak terlawan ya, karena penontonnya itu banyak dan rajin tatap layar. Ngomonglah poinnya apa? Ya sebentar dulu, satu babak dulu pemanasan. Fokus tatap layar dulu kawan-kawan semua ya. Semangat like siap like AB satu arah. Iya, aku membahas agama Kristen saja. Nggak bisa aku membahas agama Islam. Ya kan sekalian amanat agung kan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan aku bantu ini. Iya paham. Paham aku. Makanya aku bilang Juma itu lagi dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang Yesus. Aku bilang. Aku bilang sama penontonku seperti itu. Sedikit waktu lagi kawan-kawan. Sedikit waktu lagi ya. Oke, jangan lupa kawan-kawan. Tatap layar, posting ulang. Terima kasih TYM. Memang si TYM inilah teman setia gua. Betul, walaupun dengan maksud palsu. Sedikit waktu lagi kawan-kawan. Jadi Bang Juma, full saja ya. Keluarkan aja argumen-argumen terbaikmu, nggak usah pada disimpan-simpan. Keluarkan aja semua argumen-argumen terbaik Bang Juma. Iya lanjut. Oke, baik. Baik. Sedikit waktu lagi kawan-kawan, sedikit waktu lagi ya. Apa ya lagi suruh? Nggak usah. Dia mau pakai masker, biarkan saja. Pol masih lain terpakai satu arah aja itu. Siap itu. Nunggu apa? Tunggu panas dulu akunnya. Tatap layar dulu kawan-kawan ya. Tatap layar biar panas dulu akunnya. Biar jangan terlalu gampang kena pelanggaran. Kayak mobil ya, dipanasi dulu ya. Kayak gitulah kalau akun-akun baru. Karena akun baru itu. Kayak mana lah baru 2 bulan bebas dari penjara bikin akun. Harus panas. Iya. Kalau Bang Juma kan udah berapa tahun akunmu itu nggak mempan lagi, di report pun nggak mempan lagi. Sedikit waktu lagi kawan-kawan.
turun kawan apa tak lo kok turun selolah dukunglah tap layar. Nah, kan kalah kita kan. Jadi kalah kita. Oke ya. Sekarang kita mulai saja ya. Saya akan bikin timernya. Oke, silakan. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sahabat dimanapun berada, malam ini saya jumpa lagi dengan saudara anak Batak. Tema yang saya usung hari ini adalah terkait dengan kitab beliau, surat Paulus, yang mengusung nama anak angkatnya Timotius. Tepatnya di 1 Timotius 6:16, di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh maut, oleh kematian, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya, dan memang manusia tak mampu melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, ini yang saya tidak bisa telaah dengan akal sehat saya adalah ketika dalil ini tertulis dengan terang di sana, tapi saudara kami Kristen malah menyebar ke seluruh dunia dengan mengajarkan menyembah kepada yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa mati, yang bisa disentuh manusia, yang bahkan turun sendiri ke bumi, di mana beliau menjadi anak manusia seutuhnya manusia. Oleh karena itu rasa penasaran saya muncul ketika diajarkan bahwasanya di dalam 1 Timotius 6:16 ini ada hakikat yang tak terlihat oleh manusia, dan manusia memang tak bisa melihatnya. Dan nanti siapakah hakikat yang dimaksud, di mana dia tidak tersentuh oleh maut, dia tidak tersentuh oleh kematian. Sedangkan Yesus mati, tersentuh oleh kematian. Yesus dilihat oleh manusia, bahkan digapai oleh manusia. Bahkan kuasanya di bumi itu tak ada. Sebagai Tuhan tak ada, sebagai Raja tak ada. Hanya mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, di mana tanggung jawab saudara kami Kristen harus menjelaskan ke kita siapakah esensi yang diceritakan di dalam 1 Timotius 6:16 ini, yang tidaklah mungkin itu adalah Yesus yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen hari ini. Untuk itu sekali lagi, ini adalah hal yang membuat kami umat Islam penasaran ketika membaca dalil ini, tapi ternyata orang Kristen justru menyembah anak manusia bernama Yesus, di mana sifat-sifat yang melekat pada Yesus itu adalah sifat kemanusiaan, sedangkan 1 Timotius ini menceritakan tentang satu esensi yang di luar daripada sifat makhluk. Yang pertama, tidak tersentuh oleh kematian, berarti bukan makhluk. Yang kedua, tidak terjamah oleh manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya, berarti dia dikategorikan bukan makhluk yang ada di bumi. Lalu dikatakan di sana baginya lah hormat, artinya dia tidak pernah rendah, tidak pernah dihina, tidak pernah dinistakan, tidak pernah kemudian dikutuk. Karena ketika dikatakan baginya lah hormat, berarti dia selalu berada pada posisi yang suci. Lalu dikatakan kuasa yang kekal, artinya dia tidak pernah ada padanya kondisi di mana dia tidak berkuasa apapun. Nah, sedangkan Yesus kebalikannya, mati, diketahui oleh manusia, bersemayam dalam terang, enggak pernah. Dia hanyalah seorang manusia yang diceritakan sebagai makhluk yang dikutuk, lalu kemudian ya tidak dihormati, ditempeleng, diludahin, ditonjok, bahkan pakaiannya dibagi-bagikan, dengan kata lain dia ditelanjangin, kemudian dia ditombak, dia digantung, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat mustahil kalau orang yang masih sehat bisa mengatakan bahwa itu adalah Yesus, atau ada orang yang
mengatakan ini adalah Tuhan, tapi ada masa di mana dia turun ke bumi menjadi manusia. Nah, tapi yang namanya Kristen ada saja caranya untuk menguraikan atau untuk menyampaikan konsep imannya, meskipun orang di luar agamanya tidak bisa mengikuti, tidak bisa menerima, dan memang nggak bisa masuk di akal. Artinya mungkin prinsipnya yang penting imani saja, yakini saja, percayai saja Tuhan turun di bumi ditempeleng manusia, meskipun itu tidak rasional dan bertentangan dengan dalil 1 Timotius 6:16 ini. Silakan. Baik. Ya, seperti itulah kawan-kawan ya. Sekarang saya akan menjawab. Siapakah dia di dalam 1 Timotius 16, 1 Timotius 6 ayat 16? Siapakah dia itu? Lihat nih. Yang pertama kawan-kawan, kita berbicara tentang Allah. Bagi agama lain tidak masuk akal katanya kan. Bagi orang Kristen ada aja cara orang Kristen menjelaskan, sekalipun tidak masuk akal. Nah, lihat nih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau akalmu nggak sanggup, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan itu melampaui akalmu. Paham ya? Itu yang tertulis loh dalam kitab suci. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jadi kalau akalmu nggak nyampe, jangan salahkan Tuhan. Jangan katakan tidak masuk akal. Karena memang damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah dia di situ? Inilah itu. Coba lihat ke sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapa lah yang disebutkan dia di situ. Siapa Bapa itu? Roh keilahian Yesus. Ingat ya, Bapa tidak bisa dilihat, Bapa tidak tersentuh. Tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apakah orang Kristen punya dua Tuhan? Tidak. Ya, bahwa Yesus adalah wujud Bapa itu. Bapa tidak bisa dilihat. Itulah dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Itulah Bapa di surga. Itu tidak bisa dilihat. Di surga pun nanti kita tidak bisa melihatnya. Paham ya? Yang kita lihat adalah Yesus, karena Yesuslah wujud dari Bapa. Nah, sekarang ya ini. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak mengerti relasi antara Yesus dan Bapa akan bingung. Jadi, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus itu adalah wujud dari Bapa itu sendiri. Misalkan nih Bapa berfirman kepada Bang Juma, Juma, aku mau datang ke rumahmu, kata Bapa. Yang datang Yesus, karena Yesus adalah wujud dari Bapa itu. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu roh, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Yesus itu wujudnya. Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Kembali ke pertanyaanmu di dalam 1 Timotius. Sebentar ya. 1 Timotius 6 ayat 16 saya bacakan nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ingat, manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah itu? Bapa. Bapa yang tidak terhampiri itu. Bapa yang tidak bisa dilihat itu. Nah, bagaimana kita mau menyembah Bapa sementara kita tidak bisa melihatnya? Makanya Bapa mengutus wujudnya ke dunia. Itulah Yesus, wujud dari Bapa itu. Makanya Yesus berkata,
Tidak percayakah kau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Lagi Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Dan Yesus itu adalah wujudnya. Jadi sekali lagi, Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Maka kalau kawan-kawan membaca di dalam kitab suci misalkan, Tuhan bertemu dengan Musa, Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Siapakah Tuhan yang berbicara kepada Musa? Yesus. Yesuslah Tuhan yang bisa dilihat. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapakah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Apakah Bapa? Tidak. Yesuslah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Bapa itu di sorga dan dia tidak pernah meninggalkan sorga. Karena dia adalah roh keilahian Yesus. Itu jawabannya Bang Juma. Itu. Oke. Baik. Sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada, saudara Kristen dimanapun berada. Jadi kita mendengarkan penjelasan dari saudara kita anak Batak terkait dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Nah, inilah mungkin kalau anak Batak ini adalah orang yang paling terdidik, orang yang paling hebat di kekristenan misalnya gitu. Maka inilah alasannya kenapa umat Islam itu tidak mau masuk Kristen, tidak mau menerima Kristen, karena apa yang diterangkan oleh anak Batak ini itu lucu gitu loh. Tuhan tidak bisa dilihat, Bapa tidak bisa dilihat, Yesus adalah wujudnya Bapa sehingga bisa dilihat. Bagaimana ceritanya? Bapa tidak bisa dilihat, Yesus wujudnya Bapa. Maka Bapa sama dengan bisa dilihat. Tadi tak tersentuh oleh kematian, Yesus wujudnya Bapa, mati. Gimana ceritanya? Bagaimana orang mau masuk Kristen kalau begini? Tuhan itu tak tersentuh oleh kematian. Yesus adalah penggambaran dari Tuhan itu sendiri. Yesus adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Mati, dibunuh, ditempeleng sama orang Yahudi. Bagaimana orang mau masuk Kristen? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Gimana orang mau masuk? Lah Tuhan tidak terlihat, tak tersentuh oleh kematian. Yesus adalah wujud Tuhan yang tak terlihat dan tak tersentuh oleh kematian itu. Mati, dibunuh sama manusia. Ya, karena nyambung. Baginya lah kemudian hormat. Dan Yesus adalah wujud Tuhan itu yang harus dihormati. Ya, dia dikutuk, ditempeleng, diludahin, nggak nyambung lagi. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh manusia. Yesus dikandung sama manusia dan Yesus adalah wujudnya Tuhan itu. Nggak nyambung lagi. Dan memang tak ada seorang pun manusia bisa melihatnya. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh pun bisa. Nggak nyambung lagi. Bagaimana ceritanya orang bisa masuk ke Kristen? Sementara pola yang dibangun adalah pola yang bertentangan dengan akal sehat. Kan bahwa melampaui akal. Ya memang Tuhan melampaui akal, betul. Tapi ajaran Kristen tidak masuk akal. Yang namanya Tuhan udah pasti, akal manusia tidak bisa mencerna wujud Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa. Bahkan Paulus pun mengajarkan dalam Roma 1 nomor 20. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat ilahi tak terlihat. Kuasanya yang kekal dan kodrat ilahinya yang kemudian nyata terlihat. Dipahami melalui ciptaannya. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Tuhan hanya bisa dipahami keberadaannya, kebesarannya melalui sifat-sifat yang melekat, lalu kemudian dijelaskan melalui ciptaan. Sama di dalam Roma 1 nomor 20. Jadi bertentangan. Orang yang memahami Bible akan sampai kepada
keadaan di mana mereka memustahilkan Yesus itu adalah Bapa. Tidak mungkin Yesus yang mati ditempeleng itu adalah Bapa, itu adalah wujud Tuhan. Tidak mungkin, karena Yesus wujud manusia. Sementara Bapa itu tidak bisa diwujudkan dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan langit dan bumi yang maha tinggi maha adil tidak serupa dengan apapun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Nah, inilah sebabnya berat orang-orang Kristen ini untuk menjadikan orang Indonesia mayoritas Islam menjadi pengikut agama mereka. Berat. Karena lain di data, lain di praktek, lain yang ada di dalam Bible, lain yang mereka imani. Satu contoh yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin orang mau masuk ke dalam agama Kristen kalau bukan faktor keturunan, atau karena faktor X, dalam hal ini materi, lawan jenis. Tapi kalau berdasar terhadap proses akal, itu sulit. Itu sulit. Karena 1 Timotius 6 nomor 16 sangat bertentangan jikalau Yesuslah wujud Tuhan itu, wujud yang tak terlihat itu, wujud yang tak tersentuh, yang tak tergapai, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang tak tersentuh oleh kematian adalah Yesus. Ya, itu lawak-lawak. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Demikian. Baik. Oke. Sebentar, saya bikin timernya dulu. Coba kawan-kawan lihat dulu ke layar, kawan-kawan ya. Bilangan 23:19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Ya benar. Yang bilang Allah itu manusia siapa? Orang Kristen tidak percaya Allah itu manusia. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang percaya kalau Allah itu manusia. Ya benar lah itu, yang bilang Allah manusia siapa? Tetapi Allah bukan tidak bisa jadi manusia. Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Bukan berarti Allah tidak bisa jadi manusia. Paham ya? Kami orang Kristen tidak pernah menyembah manusia yang jadi Tuhan, nggak pernah itu. Tetapi kami orang Kristen menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Nah, kau pikirkanlah itu. Baik, coba kita lihat di dalam kitab Yesaya ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapa sendiri yang berfirman bahwa firman yang keluar dari mulutnya bisa disuruh dan akan kembali tidak dengan sia-sia kepada dirinya. Paham ya? Jadi kita tahu dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat lagi di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini dia. Ini sekarang akan kawan simak. Ini kitab para nabi, kawan-kawan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kitab para nabi yang menuliskannya, saudaraku, bukan perjanjian baru, bukan. Bahwa nabi terdahulu yang menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah akan menjadi manusia. Ya kita percaya karena kita percaya nabi terdahulu. Makanya di dalam iman Kristen saja itu pan Kristen. Seluruh nabi itu berkesinambungan
Nabi terdahulu yaitu Yesaya mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Ya kita imani, kita percaya. Seperti itu saudaraku. Baik. Tuhan ditempeleng, Tuhan ditampar, Tuhan diludahi. Saudara-saudaraku, orang yang tidak tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia akan menghina Yesus sejadi-jadinya. Tapi andai saudara semua tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia, kalian tidak akan menghina dia. Sekarang aku beritahukan, Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah untuk membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Yesus masuk ke alam kubur dengan kematiannya dengan tugas mulia itu untuk membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Nah makanya Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam kubur tidak akan menguasainya. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Setiap orang yang percaya kepada Yesus kalau meninggoy, arwahnya itu tidak akan masuk ke alam kubur. Jangankan mengalami siksa kubur, masuk ke alam kubur pun tidak. Arwahnya itu akan ke surga. Harusnya kita bersyukur Yesus itu datang ke dunia. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara-saudara tidak mengetahui tujuan Yesus datang ke dunia, kalian akan menghinanya, kalian akan mengejeknya. Tapi kalau kalian tahu tugas mulia yang diemban oleh Yesus, maka kalian akan menyembah Dia sebagai Allah. Semoga kawan-kawan paham. Itu. Silakan. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal. Karena kita panjang ya 4 menit ya, maka saya harus mencatat biar aku ingat. Yang pertama, Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi manusia berarti dia bisa mati. Dia bisa dilihat manusia. Dia tidak punya kuasa. Dia tidak dihormati lagi. Nah, seperti yang terjadi pada diri Yesus. Maka sekali lagi saya katakan, dia menjadi manusia, diludahin, ditempeleng, ditelanjangin, ditombak, dibunuh. Sudah bertentangan dengan yang diajarkan barusan 1 Timotius 6 nomor 16. Yang kita sedang cari ini siapa hakikat yang diceritakan oleh 1 Timotius ini. Sementara saudara anak Batak justru menjelaskan yang ada dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini wujudnya Yesus. Jadi tidak nyambung. Diperparah lagi dengan Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6. Lahir untuk apa? Ya seperti itu, dibunuh, ditempeleng, diludahin, ditonjok, ditombak, digantung. Tidak sesuai dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Lalu dikatakan lagi, itulah makanya orang Kristen kalau mati tidak ada dan seterusnya. Saya ingat di dalam Roma 8 nomor 10 diterangkan begini. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Setahu saya, tubuh yang mati karena dosa itu bukan di surga, tapi di neraka. Berbeda dengan umat Islam, illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta. Itu baru surga. Tapi kalau di Kristen Roma 8:10, jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuh memang mati dalam dosa. Tubuh mati dalam dosa. Tubuh mati di dalam dosa. Orang yang mati di dalam dosa ya neraka dong. Itu dalil. Jadi gimana ceritanya? Semakin berat, semakin sulit orang Islam pindah ke Kristen. Padahal amanat agungnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana orang Indonesia mau masuk Kristen kalau polanya begini? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Dia bersemayam di atas terang yang tak terhampiri.
Manusia tak dapat melihatnya, dan memang manusia tak bisa melihatnya. Tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Bahkan Yesus sendiri dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Loh, bagaimana ceritanya sementara Kristen mengajarkan Bapa itu Yesus itu sendiri? Artinya bahwa ketika Bapa adalah Yesus sendiri, Bapa bukan cuma hanya bisa dilihat, Bapa bukan cuma hanya tidak tersentuh kematian, bahkan bisa ditempeleng. Si Bapa ditempeleng, si Bapa diludahin. Ini kenapa? Kenapa Kristen menghina Tuhan? Itu sudah pada tempat yang benar, tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang, tak ada manusia bisa melihatnya, dan memang manusia tak dapat melihatnya. Baginya lah kuasa dan yang kekal, dan juga hormat dan hidup yang kekal. Loh, itu sudah tempat yang mulia, tapi Kristen menghinakannya. Turunlah ke bumi, menjadi bayi lah dia, dewasa dia, kemudian diobok-obok sama musuhnya, ditempeleng, diludahin, ditonjok. Ini Kristen sangat menghina Tuhan. Padahal di sisi lain, Bible sendiri yang menceritakan hakikat pencipta langit dan bumi itu tak tersentuh oleh kematian. Ulangan 32:39, Tuhan maha menghidupkan, maha mematikan. Lah ini kok malah ditempeleng, malah dibunuh. Jadi dalam hal ini bukan kami yang menghina, orang Kristen yang menghinakan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Dia baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Kenapa dirubah menjadi anak orang? Nah, inilah sebabnya kenapa susah di Indonesia orang cerdas tidak bisa masuk ke dalam agama Kristen. Karena tidak masuk akal. Karena di Kristen menghina Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, dikatakan turun ke bumi, bla 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 bla. Padahal dalilnya 1 Timotius 6:16 jelas. Itu adalah sifat, itu adalah esensi dari pencipta yang telah menciptakan. Silakan. Oke, baik. Sekarang langsung aku bukakan dulu dalilnya ya. Jadi kami orang Kristen tidak akan terkejut saudara-saudara ya kalau ada yang menghina Yesus, ditempeleng dan segala macam. Tidak akan. Apakah kami harus marah? Tidak. Karena Nabi terdahulu sudah mengatakan itu. Ini kita baca apa yang dituliskan Nabi terdahulu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, termasuk si Juma yang menghina dia. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, yang ditempeleng tadi, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, harusnya kita yang ditikam karena kesalahan kita. Harusnya kita yang disalib. Harusnya kita yang terkutuk akibat dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus datang menggantikan kita, sehingga kita tidak ditempeleng lagi, sehingga kita tidak diludahi lagi. Yesus rela menggantikan kita di atas kayu salib itu. Harusnya kita bersyukur dong, bukan malah menghina dia. Kita yang melakukan dosa, harusnya kita yang ditempeleng dan disalib. Tetapi Yesus karena mengasihani kita, dia rela menggantikan kita. Kenapa kita harus menghinanya? Bagi kita dia adalah seorang pahlawan tentang keselamatan.
Itu tentang ditempeleng. Yesus utusan. Allah mengutus wujudnya ke dunia menjadi manusia, makanya disebut utusan. Paham ya? Coba kau lihat aku. Yang kau lihat ini adalah wujudku. Kulit hitam, rambut pendek, mata melotot, hidung peset, bibir tebal. Itulah yang kau lihat ini dari anak bata. Kau tidak pernah bisa melihat rohku. Bukan berarti aku tidak memiliki roh. Di dalam tubuhku ini terdapat rohku. Tetapi kau tidak bisa melihat rohku. Tak bisa kau hampiri rohku. Yang bisa kau lihat adalah wujudku. Begitulah perbedaan Yesus dan Bapa. Yesus itu wujudnya. Bapa itu roh. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika Bapa mengutus wujudnya ke dunia menjadi manusia, makanya disebut utusan. Tapi sekarang dia tidak utusan lagi. Dia telah kembali ke tempatnya semula sebagai wujud Allah. Itu tubuh mati dalam dosa. Tubuh memang tidak kita bawa ke surga, saudaraku. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sesuatu yang binasa, tidak sesuatu yang kekal. Jadi tubuh kita ini memang akan mati, busuk di kuburan itu. Tidak akan kita bawa ke surga. Paham ya? Yang ke surga itu adalah roh kita. Sebab Tuhan Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu kata Yesus. Paham ya? Matius 22. Jadi yang mati adalah tubuh kita. Roh anak Bapa tidak akan mati. Itu amanat agung. Bagaimana caranya Kristen bisa diwartakan di Indonesia? Lah, kita santai-santai aja. Indonesia merdeka tahun 1945. Jumlah orang Kristen cuma 1%. 81 tahun kemudian jumlah orang Kristen sudah 10%. Artinya perlahan tapi pasti bahwa agama Kristen adalah agama yang paling banyak diminati di negara ini. Berbicara tentang persentase, mulai dari merdeka sampai sekarang 9% naik. Bagaimana dengan 30 tahun lagi? Semoga kau paham, saudaraku, tentang persentase. Itu yang bisa kujawab. Silakan. Baik. Jadi tadi saudara mengutip Yesaya 53. Kalau Anda melihat di Yesaya 53 itu di data nomor 2, di situ jelas dikatakan sebagai taruk ia bertumbuh di hadapan Tuhan. Jadi memang Tuhan itu berada pada posisi yang sangat tinggi, maha suci, sehingga adalah suatu penghinaan ketika Tuhan itu dikatakan bertumbuh di hadapan Tuhan. Jadinya ada dua Tuhan. Satu Tuhan berproses bertumbuh, satu sudah Tuhan dari sejak semula. Makanya sekali lagi saya katakan agak berat orang Indonesia itu memeluk agama Kristen karena tidak masuk akal. Anda lagi-lagi mengutip kitabnya orang Yahudi untuk mengatakan bahwa Tuhan Anda bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Tuhan Anda bertumbuh di hadapan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi, tubuhnya adalah Yesus yang bertumbuh. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhannya orang Yahudi yang tidak bertubuh, yang tidak berjasmani, tidak berbiologis, tiba-tiba bertumbuh secara biologis di hadapan Tuhannya itu sendiri. Lalu Anda yang mengatakan Bang Suma yang menghina. Saya tidak menghina. Saya membawa 1 Timotius 6 nomor 16 untuk menyadarkan saudara Kristen bahwa Tuhan langit dan bumi itu tidak tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah dia tidak jadi manusia. Dia tak terhampiri. Oleh karena itulah dia bukan jadi manusia. Dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Oleh karena itulah dia tidak jadi manusia. Baginya kuasa yang kekal, hormat yang kekal. Oleh karena itu dia tidak pernah ditempeleng. Tapi
Kristen sangat ingin menghina Tuhan. Oh tidak Bang Suma, Tuhan itu pernah dibunuh, ditempeleng, diludahin. Lalu kalau demikian adanya, jadi siapa yang dimaksud 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Anda membawa Yesaya 53 itu sangat berat. Karena kenapa 1 Timotius 6 nomor 16? Justru apa yang diceritakan di Yesaya 53 itu bertentangan. Manusia tak bisa melihatnya, dan memang manusia tak bisa melihatnya. Bagaimana ceritanya kalau misalnya justru Yesaya 53 itu adalah Tuhan? Lalu saudara mengatakan bahwasanya yang ada di dalam kitab 1 Korintus 15:50, daging dan darah tidak mendapatkan tempat di surga. Ini Kristen mengapain di surga? Kalau Kristen ke surga tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya, lalu yang akan mendapatkan balasan di sana siapa? Berarti orang Kristen tidak saling kenal lagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya tidak saling kenal. Ya karena bagaimana mungkin bisa mengenal? Tidak ada bibir, tidak ada mata, nggak ada pipi, nggak ada kepala. Lalu katanya di surga mereka memuji. Bagaimana caranya memuji tidak ada bibirnya? Bagaimana bisa memuji? Bagaimana dia bisa menghafal pujiannya sementara otak sudah nggak ada? Jadi inilah kenapa berat Kristen ini untuk bertumbuh di negara ini. Kalau dikatakan bertumbuh seperti itu klaim. Yang menyebabkan Kristen bertumbuh karena adanya orang-orang sipit masuk ke Indonesia ini. Bukan karena mereka terlahir di sini, enggak. Begitu juga dengan PKO yang tadinya pindah semua ke Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi kalau dalam proses belajar itu tidak bisa. Kenapa? Itu tadi Tuhan tidak tersentuh oleh kematian. Tuhannya Kristen mati. Bagaimana orang mau masuk Kristen? Tuhan tidak tersentuh kematian. Tuhannya Kristen mati. Tidak tersentuh dan bersemayam dalam terang. Yesus mati terkutuk. Lalu kemudian tidak bisa dilihat oleh manusia. Dilahirkan manusia, dikandung oleh manusia. Baginya lah hormat, dihinakan, ditempeleng, diludahin. Mana mau hormat? Baginya kuasa yang kekal. Kuasa gimana orang dia dibunuh? Jadi hancur sehancur-hancurnya kalau apa yang diimani oleh orang Kristen itu ditelaah dengan akal. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya Tuhan tidak bisa kemudian ditelaah dengan akal. Ya memang kalau Tuhan, tapi agama Kristen yang tidak masuk akal. Tuhan tidak bisa terlihat. Orang Kristen Tuhannya bisa terlihat, dia obok-obok. Jadi apa yang tertuang di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 malam ini justru dibantah habis-habisan oleh saudara kita anak Batak. Justru dia mengatakan Tuhan bisa dibunuh, Tuhan bisa ditampar, Tuhan bisa diiniin dan seterusnya. Lah ini maksudnya apa? Kok malah bertentangan dengan dalil? Silakan. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan bagi yang mengerti. Tapi kalau tidak mengerti ya maaf saja saudaraku ya. Maka kawan-kawan akan menganggapnya bertentangan. Baik. Darah dan daging tidak mendapat bagian di surga. Itu Yesus yang ngomong loh. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita di surga itu adalah makhluk roh. Tubuh kita itu busuk di kuburan, tidak akan kita bawa ke surga. Arwah kita yang ke surga, makhluk roh. Itu Yesus yang ngomong. Lalu apakah saling mengenal? Sesama makhluk roh akan saling mengenal. Malaikat-malaikat kan saling mengenal. Malaikat itu kan makhluk roh. Apakah malaikat Gabriel tidak mengenal malaikat Mikael? Mereka saling mengenal. Sesama makhluk roh akan saling mengenal. Demikian juga dengan kita manusia ini. Kalau arwah kita sudah disebut, arwah itu saling mengenal sesama arwah. Manusia dengan tubuh yang fana saling mengenal sesama manusia tubuh yang fana. Jadi kita udah hidup di beda alam, saudara. Bukan di dunia ini lagi, tetapi di surga dengan makhluk roh. Ada dua Tuhan berarti ada Bapa dan Yesus, tidak saudaraku? Kami menyembah satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yesus itu wujudnya. Sudah aku katakan tadi, yang kau lihat ini adalah tubuhku.
Di dalam tubuhku ini ada roh. Bukan berarti aku ada dua orang. Aku tetap satu orang, anak Batak. Yang kau lihat ini tubuhku, di dalam tubuhku ini ada roh. Inilah wujudku yang kau lihat ini. Paham ya? Semoga dirimu paham, saudaraku. Atau aku kasih kau analogi. Siapakah yang berbicara ini? Bagaimana kau tahu siapa yang berbicara ini? Karena kau tidak melihat wujudnya. Demikian juga dengan Bapa. Bapa selalu berbicara, tetapi tidak seorang pun yang mengenal dia. Makanya Bapa mengutus wujudnya ke dunia. Maka kau lihatlah, oh ternyata si anak Batak yang berbicara. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adalah roh yang memiliki wujud. Yesus itulah wujud dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Paham saudaraku ya? Jadi kami tidak menyembah dua Tuhan. Kami menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa. Yesus itu wujudnya. Baik, ditempeleng. Sudah aku jelaskan tadi. Ketika kita tidak tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia, maka kita akan mengejeknya. Tuhan kok dicambuk, Tuhan kok ditempeleng, Tuhan kok disalib. Seandainya kau tahu tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskanmu dari alam kubur, kau kan berterima kasih kepadanya. Contoh, kau punya seorang anak sedang bermain di sungai. Kau melihat dari jauh buaya datang dari tengah sungai untuk memakan anakmu. Sebagai orang tua, kalau kau mengasihi anakmu, kau akan melompat ke mulut buaya itu supaya kau yang dimakannya dan anakmu akan selamat. Kalau kau memang mengasihi anak, maka orang yang tidak tahu kebenaran dari niatmu akan mengejek. Ih, nggak malu bapaknya lompat ke mulut buaya, bapaknya bondir. Akan diejek karena tidak tahu esensi sebenarnya kau melompat ke mulut buaya itu. Tapi seandainya mereka tahu bahwa kau melompat ke mulut buaya untuk membebaskan anakmu supaya kau yang dimakan anakmu selamat, maka kau akan dianggap pahlawan oleh banyak orang. Demikian juga dengan Yesus. Yesus rela menjadi manusia, mati dikuburkan supaya bisa masuk ke alam kubur, membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu, dibawanya ke surga. Orang yang tidak tahu tujuan Yesus datang ke dunia untuk dihina dan mati akan mengejek, Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib. Seandainya kau tahu bahwa Yesus menggantikanmu di atas kayu salib, harusnya kau yang disalib karena banyaknya dosa-dosamu. Harusnya kau yang ditombak karena banyaknya dosa-dosamu. Tapi Yesus karena mengasihimu, dia datang sebagai manusia untuk menggantikanmu di atas kayu salib itu. Harusnya kau bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menggantikanmu atas kematian itu. Itu maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, arwahnya akan sampai ke surga. Karena jemaat Tuhan Yesus tidak bisa ditahan iblis di dalam kubur itu. Karena Yesus sudah dari alam kubur meremukkan kepala iblis. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Berbeda dengan jemaat yang tidak mengenal Yesus, sampai sekarang masih di kuburan. Silakan. Oke, baik. Terjadi lagi kelucuan ketika Anda membawa analogi. Anda mengatakan Yesus semisal seorang ayah yang loncat ke mulut buaya rela mati untuk anaknya. Padahal 1 Timotius 6:16 di situ dikatakan baginya kuasa yang kekal, kuasa kekal. Kalau dia punya kuasa, tinggal dia katakan begini, buaya mundur, mundur buaya. Ini malah loncat. Kuasa apa? Lagi-lagi Anda menghinakan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak masuk akal. Itulah kenapa orang-orang tidak mau masuk jadi Kristen. Karena itu tadi. Analoginya justru membantah 1 Timotius 6:16. Tuhan Maha Kuasa, kuasanya kekal. Malah dia bunuh diri, dia makan dirinya buaya. Ini enggak nyambung. Makanya sulit orang berakal masuk agama Anda. Kemudian ketika berbicara terkait dengan apa yang Yesus terangkan dalam Matius 22 nomor 30, ini ada keanehan.
Sepertinya Kristen ini, kalau saya lihat, kalau saya gunakan analogi, sifatnya seperti ayam yang keluar dari kandang. Pagi hari begitu keluar langsung cari betina. Dipikirnya yang dimaksud Yesus di Matius 22 itu surga. Itu bukan surga. Pada hari kebangkitan, bangkit dari kubur, tidak ada kawin. Seibarat malaikat di surga juga tidak kawin, maka manusia pada hari kebangkitan juga tidak kawin. Masa baru keluar dari kubur mentang-mentang tidak pakai baju langsung cari pasangan? Itu bukan di surga yang dimaksud Yesus. Itu di padang mahsyar, hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Ya jelas saja orang baru keluar dari kubur, kok masa langsung cari pasangan? Keluar dari kubur itu mah disidang dulu, dihakimi dulu. Makanya baca Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar akan dibangkitkan dari kubur untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang jahat dibangkitkan dari kubur untuk dihukum. Ya dibangkitkan dulu, ditentukan di situ setelah dibangkitkan apakah dia ke surga atau ke neraka. Masa bangkit langsung kawin? Terus kemudian terkait dengan data Matius 8:11, Anda harus pelajari di sana. Kata Yesus, nah ini baru betul. Kata Yesus, nanti di surga banyak orang yang datang dari timur dan barat, duduk bersama dengan Abraham, makan dan minum dengan dia di surga. Bagaimana Yesus menerangkan roh makan minum lagi? Apa yang mau pegang gelas? Begitu pegang gelas, bocor gelasnya. Begitu dia minum, no. Anda menghantam ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Yesusnya mengatakan di surga ada makan minum. Yesusnya mengatakan di surga ada kawin mawin. Semisal ada seorang perempuan bodoh, perempuan cantik, perempuan cerdas, kemudian menyambut mempelai wanita. Malah Yesus mengatakan di sana di surga ada pasar. Bagaimana ada pasar kalau semua isinya adalah roh? Ini lawak-lawak memang terkadang. Makanya semakin sulit orang ingin masuk Kristen itu, karena ajarannya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang didoktrinkan. Sekali lagi, apa yang Anda ajarkan terkait dengan analogi tadi, apapun itu bertentangan dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Saya mengatakan bahwa yang diterangkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun. Dialah yang bersemayam dalam terang tak terhampiri, tidak ada manusia yang bisa melihatnya, dan memang manusia tak mampu melihatnya, dan baginya tidak ada kemudian potensi untuk mendekati atau mengalami kematian. Dia maha hidup. Sedangkan Yesus semua terbantahkan dengan data itu. Dia juga yang mati, dia juga yang dikutuk, dia juga yang ditempeleng, dia juga yang ditonjok, dia juga yang diludahin. Sangat-sangat tidak masuk akal kalau yang dimaksud di sana di 1 Timotius 6:16 adalah Bapa, di mana Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak masuk akal. Untuk itulah saudara, ya ada lebih baik ketika Anda menyadari bahwa apa yang diajarkan tentang ketuhanan menurut Yesus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristen tentang Tuhan. Yesusnya mengajarkan apa, Kristennya mengajarkan apa. Nah inilah kesalahan fatal. Jadi cerminan umum terhadap Kristen ada di 1 Timotius 6 nomor 16 sebagai filternya. Itulah kesalahan fatal yang dialami oleh agama Kristen. Silakan. Baik. Ini dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Niat blok nih. Paham ya kawan-kawannya? Ini dia. Jadi orang Kristen itu hidup seperti malaikat di surga. Enggak ada darah dan daging di surga, saudaraku. Anak bata, tidak ada darah dan daging di surga. Kenapa Yesus mengatakan di surga makan? Makanan kami makanan rohani, saudara. Kita tubuh jasmani, makanan kita. Jangan bikin emotikannya seperti itu cuma. Jangan, nggak boleh pantang kayak gitu. Kita hidup di dunia dengan jasmani, makanan kita bakso. Makanan rohani kita ada, saudaraku. Kita lihat ya.
Ini dia kata Yesus. Sebentar. Nah, Matius 4 ayat 4. Saya bukakan saudaraku ya. Ini dia. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku, di surga itu kami makan, tapi bukan makan bakso, bukan makan pecel lele, tetapi yang menjadi makanan kami di surga itu adalah firman Allah. Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bukan ayam geprek itu gitu ya. Jadi sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sesuatu yang binasa tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang tidak binasa. Semoga kau paham. Di surga makan dan minum. Yang kedua, ditempeleng. Udah bolak-balik ku jawab saudaraku. Harusnya kita yang ditempeleng karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus datang menggantikan kita. Kan bisa Yesus dari surga saja, ngapain harus datang? Ya karena Tuhan yang kami sembah dari dulu menjadi manusia, saudaraku. Kita tidak boleh mengatur cara Tuhan untuk melindungi manusia. Tuhan yang kami sembah bertemu dengan Musa, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Tuhan yang kami sembah bertemu Abraham, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Tuhan kami itu memang terbiasa datang ke dunia sejak zaman dahulu. Pun demikian Tuhan yang kami sembah juga mengutus malaikat. Tuhan yang kami sembah juga mengutus para nabi. Tetapi itu tidak cukup bagi Tuhan yang kami sembah. Karena manusia banyak yang menolak malaikat. Manusia banyak yang menolak para nabi. Maka Tuhan kami karena kasih-Nya yang besar, Dia sendiri yang datang ke dunia untuk mengajarkan teladan hidup yang baik bagi kami. Itu cara Tuhan merawat kami. It's okay, karena memang Tuhan kita berbeda, saudaraku. Bapa yang kami sembah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bapa yang kami sembah adalah Roh, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya orang Islam. Kami hormati itu. Kami orang Kristen sangat menghormati Tuhannya orang Islam, tapi kami tidak pernah menyembah Tuhannya orang Islam yang tidak pernah dilihat siapapun. Cuma nggak bisa, aku nanti ditangkap polisi, nggak bisa masuk aku ke situ. Artinya adalah Tuhan kita berbeda, saudaraku. Kita saling menghormati saja. Tuhan yang kami sembah memang terbiasa datang ke dunia sejak zaman para nabi. Tuhan kami makan dengan Abraham. Tuhan kami berbicara secara langsung kepada Musa. Tuhan kami berbicara kepada nabi-nabi terdahulu. Dan Tuhan kamilah yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada saudara-saudara semua, supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara-saudara semua. Mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang kurang benar sedikit. Seperti itu. Nah, menurut saya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut saya. Pun demikian, mari kita saling menghormati. Kita nikmati Tuhan kita masing-masing. Sembah Tuhanmu, ku sembah Tuhanku. Mari kita adu. Tuhan siapa yang menyelamatkan? Apakah Tuhanmu mampu menyelamatkanmu? Mampu, tapi janji-janji dulu kan. Mudah-mudahan. Tetapi kami orang Kristen diberikan kepastian oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kami mati, arwah kami tidak ada di kuburan, tetapi arwah kami ada di surga. Itu sebabnya kuburan orang Kristen tidak ada lagi yang angker. Demikian, silakan. Oke, baik. Saya kembali ingin membaca data di dalam Bible. Sekiranya ini bisa dipahami dengan baik. Di dalam Roma 1 ini nomor 20. Di situ jelas dikatakan bahwasanya karena sejak penciptaan, sejak
penciptaan itu tak terlihat. Sifat-sifat Tuhan itu tak terlihat. Kuasanya yang kekal dan kudrat ilahinya telah nyata terlihat melalui ciptaannya. Tolong dipahami itu. Karena sejak dunia diciptakan, sifat-sifat ilahi dan kemudian kuasanya yang kekal, kodrat ilahinya telah nyata terlihat melalui apa yang telah diciptakannya. Jadi Anda salah, offside ketika Yesus itu adalah Bapa. Karena sudah dinyatakan dengan sangat jelas sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya yang tak terlihat, kuasanya yang kekal dan kodrat ilahinya itu telah nyata, betul. Tapi bukan nyata melalui dia turun ke bumi menjadi manusia, bukan. Tetapi dia nyata melalui yang telah diciptakannya. Makanya tadi Matius 4 nomor 4, Anda salah tafsir itu. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah matahari, manusia hidup karena sinar matahari. Jadilah tumbuhan, manusia hidup dan juga dari tumbuhan. Air, manusia hidup dari air. Jadi setiap makhluk yang keluar melalui firman dari mulut Tuhan, maka dari situlah manusia itu hidup, bukan dari roti saja. Itu tafsir yang betul. Bukan nanti di surga Anda makan firman, makan sesuatu yang berasal dari firman, bukan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa itu? Matahari, kemudian air, tanah, tumbuhan. Itu dari situ manusia itu hidup, bukan hanya dari roti saja. Nah, lalu kemudian saudara, ketika kita berbicara mengenai 1 Timotius 6 nomor 16, Anda mau menggiring kemanapun, seperti data yang Anda bawa Matius 22, itu bukan masalah surga, itu masalah kebangkitan. Manusia ketika bangkit bukan langsung ke surga. Begitu dia keluar dari kubur, sudah di surga. Bukan. Ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan di surga. Sedangkan yang Anda baca pada hari kebangkitan, itu belum di surga. Masa ada orang bangkit dari kubur langsung surga? Enggak. Dihakimi dulu. Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50, manusia dihakimi dulu. Setelah dihakimi, jadi pasnya begini. Bangkit. Setelah bangkit, fase berikutnya dihakimi. Setelah dihakimi, barulah dia ke surga atau dia ke neraka. Jadi jangan bermimpi Anda mati langsung ke surga. Enggak ada itu cerita. Cuman mimpi orang Kristen langsung masuk ke surga. Tak ada satu dalil pun di Bible jaminan Yesus kepada orang Kristen. Tidak ada itu. Kalau Paulus yang menjamin, yes. Makanya pernah saya katakan kepada pendeta, 10 juta rupiah kalau ada ayat di dalam Bible, Yesus menjamin surga untuk penyembahnya, yaitu Kristen. 10 juta. Kalau ada yang makan babi dijamin masuk surga, 10 juta satu ayat. Dikalikan menjadi 100 ayat berarti berapa itu? 100 juta. 1 miliar kalau ada. Nah, silakan Anda tunjukkan dari itu. Itu nggak ada. Mustahil. Kristen ini adalah orang asing yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri. Kembali kepada pernyataan saya di awal, bahwasanya 1 Timotius 6 nomor 16 itu bukan Yesus. Sehingga ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, terbantahkan kemudian oleh 1 Timotius 6 nomor 16 ini. Yesus ditempeleng, bukti bahwa dia tidak kekal, dia tidak kuasa. Yesus dibunuh, bukti dia tersentuh oleh kematian. Dia dilahirkan manusia, bukti bahwa dia itu dijamah oleh manusia. Yesus dikutuk, bukti dia tidak bersemayam dalam terang. Jadi apa yang diterangkan oleh Timotius bertentangan dengan sifat-sifat Yesus, dan itulah bukti bahwa Yesus itu sama sekali bukan Tuhan tapi makhluk Tuhan. Tolong dipahami itu. Silakan. Baik.
Langsung aku bantah saja kawan-kawannya. Langsung aku bantah saja. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku yang terkasih, Juma, Allah itu tidak bisa dilihat. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Makanya Allah mengutus wujudnya ke dunia menjadi manusia supaya kita kenal. Itulah Tuhannya orang Kristen. Karena Allah tidak bisa dilihat, bagaimana umat manusia bisa melihat Allah? Karena Allah tidak bisa dilihat, sehingga kita nggak kenal dong sama Allah. Maka Allah mengutus wujudnya ke dunia menjadi wujudnya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Itu Yesus yang ngomong, saudara. Jadi itulah perbedaan antara Bapa dan Yesus. Aku tidak mengatakan Bapa itu Yesus. Bapa itu roh, Yesus itu wujudnya. Paham ya? Seperti apa ini? Yang kau lihat adalah wujudku. Di dalam diriku ada roh. Wujudku inilah analogi Yesus, rohku inilah analogi Bapa. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu saudaraku. 10 juta kalau kamu ada jaminan dari Yesus masuk surga. Waduh, betulnya ini aku perlu kali aku uang sekarang. Biar ku jawab ini ya. Adakah jaminan dari Yesus bahwa kita akan ke surga? Ada dong, banyak sekali puluhan ayat Alkitab, saudara. Ini dia. Coba lihat ke layar. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Ingat Juma, apa kata Yesus? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sekarang berada di surga, saudaraku. Maka orang yang percaya kepada Yesus pun akan berada di surga. Itu jaminan dari Yesus. Coba kita lihat, apalagi kata Yesus. Sebentar. Coba lihat ke kamera, saudaraku. Asal betul cuma ditransfer ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini lagi saya tunjukkan. Sebentar saudaraku ya, tapi jangan nanti nggak ditransfer ya. Ini dia kawan-kawan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesuslah yang mampu untuk menyelamatkan. Jadi itu saudaraku, ada jaminan dari Yesus. Kita lihat prakteknya, jangan hanya janji-janji. Mana prakteknya, gitu ya? Kita lihat nih. Coba lihat ke layar. Ini prakteknya, bukan hanya omon-omon. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lagi. Coba lihat ke layar. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Itu omongan dari Yesus, saudaraku. Nah, apa rupanya kunci melihat Yesus? Coba kita lihat. Apa kata Yesus ya? Inti dari keselamatan itu, apa kata Yesus? Lihat ke layar, saudaraku. Siapa yang percaya dan beriman akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Sekali lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya saudara-saudaraku, baptislah dulu. Sekalipun kawan-kawan malu mengikut Yesus, baptiskan dulu dirimu, supaya bila mana ajal menjemputmu, kau sudah punya juru selamat. Kiranya kau memahami apa yang aku sampaikan. Silakan. Oke, baik. Jadi semua data yang disampaikan oleh saudara anak Batak itu tidak ada janji kepada orang Kristen. Yang diucapkan Yesus itu semua ucapan untuk kaumnya Bani Israel. Yohanes 14, saudara, kalau Anda melihat Yohanes 17:8, ucapan-ucapan Yesus seluruhnya, Yesus mengatakan begini, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang Anda comot-comot tadi itu semuanya Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Apa endingnya kata Yesus? Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika firman itu diucapkan kepada kaumnya Bani Israel, Yesus mengatakan dia ke surga menyediakan tempat untuk kaumnya Bani Israel. Orang yang keluar dari kubur itu adalah orang kudus, orang bersunat, dan itu bukan Kristen. Belum ada Kristen di situ. Lalu kemudian orang yang disalib bersama dengan Yesus itu orang yang kena kemudian prank. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku Firdaus. Faktanya tidak. Bohong, bullshit, dia tidak ke surga. Dan lagi-lagi orang yang di atas salib pun juga bukan orang Kristen. Yang saya tantang tadi, kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen, penyembahnya yang masuk ke gereja, yang mengaku anak-anak Tuhan di Indonesia ini, yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, kitabnya Bible, rasulnya Paulus. Kalau ada jaminan dari Yesus, ku bilang, ku naikkan angkanya menjadi 20 juta satu ayat, satu dalih kalau ada. Tak akan pernah Anda temukan itu sampai kiamat, selain Anda kemudian merevisi kitab saudara. Lalu, kembali kepada tema. Anda dengan lantang mengatakan Tuhan mengutus wujudnya. Bagaimana Tuhan mengutus wujudnya? Sementara kitab Anda sendiri Roma 1 nomor 20, Tuhan tidak mengutus wujud. Yang ada, wujud-wujud yang ada itu termasuk Yesus itu semuanya adalah ciptaan. Coba Anda baca, dibaca lagi. Roma 1 nomor 20. Sejak dunia diciptakan, Tuhan menyatakan dirinya, sifat-sifatnya yang tak terlihat, sifat-sifatnya yang terlihat, sifat-sifatnya yang tak terlihat, kuasanya kemudian sifat keilahiannya, kodrat ilahinya, semuanya itu telah nyata melalui ciptaannya, sehingga mereka tidak bisa lagi mempunyai alasan untuk membela diri. Itu kata Paulus. Paulus sendiri mengatakan, kenapa saya mengutip pernyataan Paulus? Karena Paulus sendiri menyatakan sikap di dalam Roma 7, bahwasanya dalam diriku itu ada hukum Tuhan yang bekerja dan juga ada hukum dosa yang bekerja. Nah, Roma 1 nomor 20 itu hukum Tuhan tuh yang disampaikan oleh Paulus. Tapi kalau dikatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, hukum Taurat itu tidak lagi berlaku, itu adalah hukum dosa yang bicara. Paulus sendiri mengatakan, dalam tubuhku ada dua hukum, hukum Tuhan dan hukum dosa. Dan hukum dosa lebih berkuasa terhadap diriku. Nah, kembali lagi kepada 1 Timotius 6 nomor 16 tadi, bahwasanya saudara Kristen tidak akan pernah bisa menemukan data di mana Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kenapa? Yesus mengalami kematian, Yesus tidak bersemayam dalam terang, Yesus kemudian disentuh manusia, Yesus dibunuh manusia, Yesus tidak berkuasa, Yesus kemudian tidak dihormati. Semuanya gugur. Semuanya gugur. Lantas Anda mengatakan memang itu hanya wujudnya. Wujudnya siapa? Wujudnya Bapak. Berarti Bapak yang kena mati, Bapak yang kena tampar, Bapak yang kena tempeleng. Sementara dalilnya bukan seperti itu. Terlalu dipaksakan Yesus ini adalah Bapa. Padahal
Orang Kristen harus mematikan 1 Timotius 6:16 dulu, baru Yesus bisa duduk sebagai Bapa. Selama Timotius masih ada di Bible, selama itu juga Yesus tidak lolos. Kenapa? Tuhan katanya tidak tersentuh oleh kematian. Nah, Yesus mati. Tuhan tak terlihat manusia, Yesus terlihat. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya, Yesus dapat melihat. Kuasanya kekal, Yesus tidak kuasa. Baginya hormat kekal, Yesus tidak dihormati, malah ditempeleng. Jadi hapuskan dulu Timotius ini, 1 Timotius 6:16 ini, kalau kalian masih mau mempromosikan Yesus itu sebagai Tuhan. Selama 1 Timotius 6 masih ada, selama itu juga sulit orang waras masuk Kristen. Demikian. Baik. Langsung aku bantah saja kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan menyimak, tapi kau naikkan lagi jadi 50 juta, artinya nggak aku percayai lagi kau. Hanya omong-omong saja, padahal aku sudah menjawab, kau anggap tidak menjawab. Bagus tadi nggak usah janjikan duit itu kan kayak gitu. Nih dia. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Inilah alasanmu untuk mengatakan bahwa semua perkataan Tuhan Yesus itu adalah untuk orang Israel, bukan orang Kristen. Tapi coba kau lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 16. Ini aku tunjukkan di sini ya. Nih. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi saudaraku, jaminan dari Yesus yang kubukakan tadi, kau katakan itu untuk orang Israel. Padahal Yesus berkata, ada domba dari kandang yang lain. Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, termasuk bangsa Jawa, termasuk bangsa Indonesia, menjadi murid Yesus. Dan satu-satunya, siapa yang dibaptis dan percaya akan diselamatkan. Adakah orang yang dibaptis selain umat Kristen? Bagaimana cara berpikirmu saudaraku? Tapi kalau kau bilang sebenarnya anak Batak, aku nggak punya uang untuk memberi janji itu, cuma omong-omongkunya itu, aku bisa terima. Bagaimana kau memahami ini ya? Ini perkataan Yesus loh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Adakah umat beragama yang dibaptis selain orang Kristen? Katakan saja kau tidak punya uang, jangan asal menjanjikan, apalagi sama orang Medan kau janji palsu, repot. Ayo, kau mau bantah apa lagi? Oh, itu apa takut untuk orang Yahudi? Apakah kau melihat orang Yahudi dibaptis? Oh, itu apa takut untuk orang Islam? Apa kau melihat orang Islam dibaptis? Oh, itu untuk orang Hindu. Apakah kau lihat orang Hindu dibaptis? Hanya orang Kristen yang dibaptis, saudaraku. Dan Yesus berkata, aku tunjukkan di sekali lagi nih, jadi jangan kau bikin alasan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu dia. Lalu berikutnya, mana di situ dikatakan orang Kristen yang katanya anak-anak Tuhan? Lah, kami memang di dalam Alkitab dikatakan anak-anak Allah. Coba kita lihat. Ini dia. Saya tunjukkan datanya saudaraku ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pengertian anak-anak Allah bukan berarti Allah berhubungan sama mamaku, bukan. Kenapa aku dikatakan anak Allah? Karena aku telah menjadi milik kepunyaan Allah. Paham ya? Artinya jangan berpikiran tentang selangkangan. Kalau dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah itu. Paham ya? Aku anak Allah
dianggap sebagai milik Allah, gitu saudara ya. Yesus tidak bersemayam dalam terang. Aduh, apa yang kau baca selama ini, saudaraku? Apa yang kau baca juga? Justru Yesus adalah terang dunia. Kau tidak mendapatkan di Alkitab kalau Yesus itu adalah terang dunia cuma. Kau tidak tahu kalau Yesus itu terang. Bagaimana kau cuma? Kau tidak tahu kalau Yesus adalah terang dunia. Kau mengatakan Tuhan itu adalah terang dan Yesus tidak bersemayam di dalam terang. Katanya kau pintar Bible, kau tidak menemukan di Alkitab tertulis kalau Yesus itu terang dunia. Seperti itu saudara. Pun demikian, aku tetap mengapresiasimu terhadap, tapi sudah kubantah ya. Oh, ada yang belum kubantah tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Udah hampir semua ku jawab pertanyaan. Tapi kalau ada yang merasa belum ku jawab, ulangi lagi gitu ya. Ibaratnya masih kau merasa, oh ini belum kau jawab, silakan ucapkan lagi. Menurutku udah ku jawab semua pertanyaanmu, karena kan ku tulisi pertanyaanmu kan, ku checklist yang sudah ku jawab. Itu saudaraku. Jadi ya lanjut saja, silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan domba. Masih ada lagi dombaku di luar Bani Israel, di luar Israel. Yang perlu saudara pahami, yang digelari domba itu hanyalah Bani Israel. Tidak pernah di luar Bani Israel digelari domba. Anda baca Yeremia 50 nomor 6, Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu anjing atau babi. Maaf, itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi domba-domba yang dimaksud ya yang tidak makan babi, karena tidak mungkin domba makan babi toh. Itu fakta. Lalu saudara menjelaskan tadi Markus 16 nomor 16. Gagal, nggak jadi 20 juta perdata. Kenapa? Kalau Kristen itu adalah orang-orang yang percaya, maka mereka bisa bahasa asing. Nah, tahu sing bahasa asing, mantu menaden. Akeden tahu mak bicara, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa nasangen deto tanda-tanda ini? Di antaranya adalah ake minum racun tekna mate, ake dipato ular kobra tekna berbisa, minum racun tek duka na mate. Nah, menarang kuraka ini bahasa asing nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia bisa berbahasa asing. Musim sirakah? Ah, terok anak ande kau popok, tekna belai. Kalau Anda orang percaya, beritakanlah Bible. Seluruh bangsa, seluruh ini akan menyertai mereka yang percaya baptis. Ini tanda-tandanya. Cari di antara mereka yang bisa menumpangkan tangan sembuh, minum racun tidak mati, dipatok ular kobra tidak mati, bisa bahasa asing. Cari, kalau ada berarti dia orang percaya. Apakah Kristen lolos? Nggak bisa lolos. Berarti nggak bisa. Itu bukan jaminan. Lagian itu kan yang kukatakan adalah jaminan surga kepada orang-orang yang Yesus jaminkan. Nah, ternyata Kristen tidak lolos di situ karena Kristen tidak bisa bahasa asing. Kalau saya ngomong, Anda tidak ngerti bahasa saya, berarti Anda tidak lolos di sana. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, memang Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel, dan Kristen itu nongol belakangan. Sehingga ketika saya ulang pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16, apakah Yesus tidak tersentuh oleh maut? Tersentuh. Ini yang tidak Anda bantah. Anda kemana-mana perginya, ke surga lah. Apakah Yesus tidak tersentuh maut? Tersentuh maut. Apakah Yesus bersemayam dalam terang? Tidak. Di mana Yesus bersemayam dalam terang? Apakah kemudian Yesus tidak bisa dilihat manusia? Dan manusia memang tidak bisa melihatnya? Bisa dilihat oleh manusia.
Apakah baginya kuasa yang kekal? Nggak ada itu. Hormat? Nggak ada itu. Siapa yang ditempeleng? Siapa yang diludahin? Siapa yang dibunuh? Siapa yang ditonjok? Mana kuasanya? Jadi gugur. Harusnya Anda konsentrasi di situ. Karena kenapa? Untuk mendudukkan Yesus sebagai hakikat pencipta langit dan bumi, wajib hukumnya dia tidak tersentuh oleh kematian. Faktanya dia tersentuh oleh kematian. Nah, berarti dia bukan yang dimaksud di 1 Timotius 6 nomor 16 ini. Faktanya dia dibunuh manusia, dilihat oleh manusia, dikandung oleh manusia, dibesarkan oleh manusia, ditonjok oleh manusia, ditempeleng oleh manusia, ditompa oleh manusia, dibunuh dan seterusnya oleh manusia. Lalu Yesus mau lolos di mana? Merangkak dari mimbar gereja untuk dituhankan oleh orang-orang Kristen. Tapi sayangnya Yesus tidak bisa lolos sebagai hakikat pencipta karena dia tersentuh kematian, dibunuh dia. 2 Tesalonika 15, 2 Tesalonika 2, 15 dan seterusnya. Dia mati, dibunuh. Bagaimana ceritanya? Orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Wah, tidak lolos dong dia di situ. Padahal datanya dia tersentuh oleh kematian. Nah, ini yang saudara harus pikirkan, bahwa sehebat apapun Anda memaksakan sembahan Anda yang bernama Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhan langit dan bumi, itu hanya bullshit bagi orang-orang yang berakal sehat. Bagi Anda Tuhan, bagi kami no. Dia makhluk biasa. Demikian. Baik. Sekarang aku jawab. Sebentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan banyak. Yang pertama, domba hanya orang Israel. Domba itu bukan berbicara hewan, tetapi analogi terhadap umat yang penurut. Sebab domba itu penurut. Yang tidak penurut itu kambing. Makanya Yesus berkata, kambing dan domba harus dipisahkan. Jadi bukan berbicara bangsa Israel, tetapi setiap umat manusia yang penurut itu dipanggil domba. Itulah orang-orang Kristen yang adalah umat-umat penurut. Tetapi kambing akan selalu memberontak. Itu tanda-tanda berbahasa asing. Orang Kristen mah pintar-pintar, saudaraku. Penerjemah negara kita ini rata-rata orang Kristen. Diplomat dari negara kita ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu rata-rata orang Kristen. Masalah bahasa asingnya kau bilang sama orang Kristen, apalagi orang Batak. Bahasa apa mau kau minta dari orang Kristen? Bahasa Inggris. You understand about English? Jangan kau cuma bisa bahasa daerahmu, kau sudah menantang untuk berbahasa bahasa asing. Ya. Nah, yang kedua, menumpangkan tangan. What are you thinking about? Mana matamu hingga kau lihat orang-orang Kristen menumpangkan tangan bersembuhan orang sakit? Pastor Andi Simon di Kalimantan, entah berapa ratus orang lagi orang Islam yang sembuh ketika Pastor Andi Simon meletakkan tangannya di atas kepalanya. How do you feel? Bahwa orang-orang Kristen menggenapi semua ini. Sekarang lagi viral pendeta Rizul Lubis. Baik polisi, tentara, semua orang-orang Islam ditumpangkan tangannya sembuh. Gunakan matamu untuk melihat, saudaraku. Tidak mempan diracun, benar. Tapi saya tidak ingin mencobai Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan memberitakan Injil itu tidak mempan diracun. Sejak misionaris memberitakan Injil, kalau yang dipenggal ada, yang dipenjara ada, yang ditombak ada, tetapi tidak dengan yang diracun. Misionaris tidak mempan diracun. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal. Tuhan ketika berfirman hanya nabi palsu yang diracun, maka orang Kristen nggak mempan diracun. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman hanya nabi palsu lah yang boleh diracun. Maka orang misionaris itu tidak mempan diracun karena Tuhan itu kekal. Apa yang difirmankan Tuhan harus terjadi. Hanya nabi palsu lah yang akan diracun. Yeremia 23 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun.
Kau racun pun nabi orang Kristen, misionaris, pendeta tidak akan mempan, karena Tuhan sudah terlanjur berfirman, hanya nabi palsu lah yang diracun. Yeremia 23:15. Terakhir, Yesus tersentuh maut. Jangan berhenti di kematian Yesus. Di dalam satu hari, kau 100 kali mengatakan bahwa Yesus mati. Tidak pernah kudengar kau mengatakan Yesus bangkit. Saudaraku Juma, bagaimana kalau kita jujur berbicara kitab suci? Bicarakanlah Yesus ketika dia mati, dan bicarakan Yesus ketika dia bangkit. Jangan hanya berkutat di kematiannya saja. Sekarang dia sudah bangkit dan sudah di sorga. Kenapa kau menyembunyikan tentang kebenaran firman Tuhan? Jujurlah sekali-sekali. Itu dia. Baik. Sekarang coba dulu aku bertanya, tapi yang kutanya ini tentang agama Kristen ya. Aku nggak mau menanyakan tentang agama Islam. Aku takut ditangkap polisi. Aku menanyakan dulu kepadamu Juma tentang agama Kristen. Menurutmu, siapakah yang bisa mengutus malaikat? Apakah manusia bisa mengutus malaikat? Apakah nabi bisa mengutus malaikat? Siapakah yang bisa mengutus malaikat kecuali Tuhan? Simak ya pertanyaanku ya, baru satu pertanyaanku loh. Kalau pertanyaanmu 4, 6, 10 tambah 4 dosa mereka 14. Mungkin udah 20 pertanyaanmu tentang Kristen ya, tentang Kristen yang kutanyakan udah 20 dan sudah kujawab 20. Nah sekarang satu pertanyaan. Adakah manusia yang bisa mengutus malaikat? Bisakah para nabi mengutus malaikat? Kalau bisa, jelaskan dan uraikan. Menurut hemat saya, hanya Tuhanlah yang boleh mengutus malaikat. Nabi tidak boleh karena kodratnya berbeda. Pencipta, malaikat, dan manusia. Paham ya? Berbicara tentang kodrat. Pencipta di kodrat teratas, ilahi. Malaikat di bawah pencipta. Dan manusia di bawah kodrat malaikat. Terima kasih Pak Tobias. Bisakah manusia mengutus malaikat? Karena di dalam kitab suci dituliskan Yesus mengutus malaikat. Kitab suci yang menuliskan bahwa Yesus mengutus malaikat. Kalau Yesus hanya manusia seperti nabi biasa, tidak mungkin manusia bisa mengutus malaikat. Paham ya saudaraku ya? Jadi tolong dijawab dulu tentang malaikat ini. Ingat, pertanyaanku cuma satu. Bisakah manusia mengutus malaikat? Setauku hanya Tuhanlah yang bisa mengutus malaikat. Jangan diputar-putar Juma. Paham ya? Jangan diputar-putar. Hanya Tuhanlah yang bisa mengutus malaikat. Manusia tidak bisa mengutus malaikat. Dan di dalam kitab suci kutemukan Yesus mengutus malaikat. Itu yang bisa kujelaskan dan kutanyakan. Silahkan jawab pertanyaan itu. Baik, sedikit kita agak bergeser ya dari tema awal, tapi nggak apa-apa, saya ikuti narasi Anda. Inilah bukti bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria itu jelas-jelas adalah manusia. Anak trinya Yusuf itu manusia. Sedangkan ungkapan Yesus mengutus malaikat itu nanti muncul di Wahyu 22 nomor 16. Di situ dia mengaku sebagai bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah Lucifer, itu adalah iblis di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Dan memang Lucifer itu dilemparkan ke alam dunia orang mati atau di alam kubur. Dan yang Anda sembah di Wahyu 22 16 itu jelas itu bukan manusia, tetapi sosok makhluk yang mengaku Lucifer, memakai nama Yesus. Memang Yesus anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa sembahan Anda itu adalah iblis. Lagian juga di dalam kitab Anda sendiri memang diterangkan di dalam pernyataan kitab Wahyu itu sendiri bahwa di surga nanti iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya berperan dengan malaikat Mikail. Itu
dalam kitab Wahyu juga 7 dan seterusnya. Jadi ketika Anda mengatakan Anda bangga bintang timur mengutus malaikatnya, ya memang musuh Mikail itu memiliki malaikat-malaikat. Jadi kalau iblis mengutus malaikat wajar toh. Sedangkan Yesus yang manusia tidak pernah mengutus malaikat, justru malaikat diutus untuk dia. Di mana buktinya? Baca Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun diutus kepada Yesus. Baca Lukas 22 nomor 43 44. Malaikat diutus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi yang Anda banggakan itu adalah iblis dalam nama Yesus. Nah, kembali pertanyaan saya. Saya cuma bertanya satu, Anda aja yang mengatakannya banyak. Ketika Anda mengatakan bisa bahasa asing, tanda-tanda orang percaya. Coba Anda jelaskan apa yang sedang saya katakan. Lakutiro ko tayo pa mandio. Dua ngalo mo tayo mandio. Batu menan susito. Nasaba makutu ko. Tayo na tayo wai. Deng wai tapi tayo ngurai mandio. Coba kau terjemahkan. Aku mau lihat apakah tanda-tanda orang percaya ada sama kamu. Waktu saya kasih, silakan. Terjemahkan. Baik, habiskan aja waktumu. Nanti aku jawab. Itu mengenai karunia. Ini waktu saya, nggak apa-apa. Berbeda-beda. Silakan. Silakan Karunia Anda terjemahkan bahasa kita saya. Kita tidak bisa memaksa karunia itu harus datang sekarang. Bisa atau Tapi tidak kita bisa? bisa paksa Tuhan loh. Gimana Bisa cuma? atau Kita tidak nggak bisa? Kenapa paksa Tuhan? Kalau Bukan karunia Tuhan. itu tidak diberikan Tuhan sekarang, masa kita mau tuntut? Tanda-tanda ini. Karunia itu cuma. Habiskan aja waktumu. Habiskan aja waktumu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bukan Tuhan, tapi orang. Saya kasih waktuku. Pura mau rekaman dia, semune. Tak apa. Karunia itu terserah Tuhan mau kapan diberikannya cuma. Tanda-tanda ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Benar. Oke. Nah, makanya coba terjemahkan. Pura mau rekaman dia. Nanti aku jawab. Habiskan aja waktumu. Nanti aku jawab. Berarti tidak bisa. Berarti pada diri Anda tidak ada tanda-tanda orang percaya. Tapi kalau menumpangkan tangan, Rusuli Lubis, Simon Andi Simon, kenapa tidak menunggu dulu? Tunggu dulu, kita tunggu dulu dari Tuhan. Kenapa nggak nunggu dulu? Giliran bahasa asing, tunggu dulu. Ya belum ada dari Tuhan. Apa itu? Itulah bukti bahwa ketika Anda tidak menyadari, justru Yesus akan mengusir orang-orang seperti Rasul Lubis dan Andi Simon ini dalam Matius 7, 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kenapa bisa? Karena yang Anda sembah ternyata bintang timur. Bintang timur itu Halal bin Zakar itu adalah Lucifer. Lucifer itu Sibilisisis. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir. Dengarkan, ini pertanyaan saya dari tadi. Dengarkan saya. Karena Anda tidak memiliki tanda-tanda orang percaya, saya hanya ingin kejujuran saudara. Ketika dikatakan 1 Timotius 6, dia tak tersentuh. Bukan bangkit, tapi dia tak tersentuh. Bukan mati lalu bangkit. Dia tak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, apakah Yesus tersentuh kematian atau tidak tersentuh oleh kematian? Jawab, silakan. Baik. Kalau aku berdasarkan data ya kawan-kawan ya, nih, biar kutunjukkan kepadamu saudaraku, mau kau mengejek mau apa, karena aku tidak mengerti bahasamu tadi, tetapi sedikit aku analisa dari logatmu, pasti itu ejekan terhadap aku. Kalau apa ya analisa, matikan mic-mu cuma. Enggak, soalnya terlalu lama kau kirim. Kalau giliran saya lama kau kirim temernya. Enggak. Kau bicara 2 menit dulu baru. Kau bisa mengirimnya sendiri. Ini dia. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Paham ya? Jadi di sini tertulis adalah Yesus, lalu kau tadi plesetkan dosa mulai itu. Itu ya. Terkadang kau bilang Yesus itu nabi, terkadang kau bilang Yesus itu utusan. Begitu Yesus mengutus malaikatnya,
kau tuduh Yesus itu Lucifer. Suka-sukamu lah, suka-sukamu lah, gitu ya. Baik, coba terjemahkan bahasaku. Aku tidak mengerti bahasamu itu. Kenapa, kawan-kawan? Karena itu karunia dari Tuhan. Menyembuhkan orang, menumpangkan tangan, artinya benar orang-orang percaya akan bisa melakukannya. Tetapi karena berbicara karunia dari Tuhan, kita nggak bisa paksa Tuhan berikan karunia itu sesuka hati kita. Nggak boleh dong, nggak boleh. Kalau aku belum diberikan karunia itu, maka aku akan menunggu. Tetapi setelah ku analisa dari mimik wajahmu, ketika kau berbicara tadi, pasti kau mengejek aku, paling tidak mengucilkan aku lah. Karena karaktermu kan seperti itu. Gitu. Jadi dia yang tidak tersentuh maut, yaitu Bapa. Roh keilahian Yesus ini. Bapa ada di surga, dia tidak bisa kau hampiri. Dan dia tidak tersentuh maut. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu adalah wujud dari Bapa itu. Sekali lagi, satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kami sembah, yang disembah oleh orang Kristen adalah Bapa. Yesus itu wujudnya. Supaya orang-orang mengenal Allah yang benar, maka Allah mengutus wujudnya ke dunia menjadi manusia. Paham ya? Jadi kalau kau menyembah Yesus, kau sudah menyembah Bapa. Atau sebaliknya, kau menyembah Bapa, kau sudah menyembah Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Lagi kata Yesus, tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Bapa di dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Keduanya adalah satu. Jadi kita menyembah satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yesus itu wujudnya. Semoga kau paham juga. Berikutnya, jangan kau berkutat di dalam kematian Yesus saja, sementara kau tahu dia bangkit. Aku tidak pernah melihat dari bibirmu keluar kata-kata bahwa Yesus bangkit dan terangkat ke surga ataupun ke langit. Kau hanya berkutat di kematian Yesus. Yesus mati, mati, mati dan mati. Yesus dihina, hina dan hina. Hanya itu yang kau ketahui. Kau tidak tahu bahwa Yesus dihina pun dia bisa mengampuni orang yang menghinanya. Siapa yang bisa melakukan itu? Apakah Nabi bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Seperti nabimu misalkan, peristiwa Ummu Kalsum. Nggak bisa ya izin Pak Polisi, nggak jadi. Ketika nabimu dihina, nabimu mengatakan halal darahnya. Hanya Yesus yang mampu mengampuni orang yang menghinanya, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Adakah manusia yang punya kesabaran sesabar Yesus? Ditampar, diejek, dihina, dia tidak melawan. Hanya Allah yang bisa memiliki pengampunan yang sebesar yang dimiliki Yesus. Semoga dirimu paham, saudaraku. Pun demikian, aku hanya memberitakan kepadamu tentang Kristus saja. Mau kau terima silahkan, mau tidak kau terima juga silahkan. Tetapi kami orang Kristen tidak akan pernah membencimu, karena bagi kami pun kau sedang memberitakan Injil sekalipun dengan maksud palsu. Paham ya? Jadi lanjutkan saja aktivitasmu, karena biar bagaimanapun nama Yesus akan tetap diberitakan. Lihat ke layar, tapi sayang ya tidak bisa kelihatan. Saya bacakan saja lah. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Aku anak Batak memberitakan Kristus dengan maksud jujur, Juma memberitakan Kristus dengan maksud palsu. Aku bersuka cita. Yang penting nama Yesus tetap diberitakan, saudara. Semoga kau paham. Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya
Filipi 1:18 itu adalah aib untuk Kristen. Tapi lagi-lagi karena kelincahan kamu mengolah kata-kata, aku menyampaikan Yesus dengan waktu palsu. Padahal sebenarnya bukan begitu. Pasukan Paulus memberitakan tentang Yesus kepada di luar Yesus dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura atau palsu. Itu Paulus tetap bersuka cita, itu maksudnya. Lagian juga sekarang kan Anda berpalsu ria. Oke. Bahasa asing tadi itu cerminan Anda itu orang percaya. Kalau Anda bisa bahasa asing, Anda adalah orang percaya. Sedangkan mujizat-mujizat mengobatin orang, usir setan itu adalah ciri-ciri orang yang akan diusir Yesus. Matius 7:22-23. Lalu kemudian Anda mengatakan, kenapa kamu tidak pernah menceritakan tentang kebangkitan? Bung, Yohanes 12, ketika Anda membaca nomor 31-nya, Yesus mengatakan iblislah yang akan dibangkitkan, dilemparkan keluar. Dari mana? Dari liang kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, orang yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Matius 27, kalau Anda melihat penyesatan yang pertama, penyesatan yang terakhir, yaitu kebangkitan manusia dari kubur pada hari ketiga, menurut Matius 27, itu adalah penyesatan yang jauh lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama, yaitu penyesatan iblis ketika iblis berhasil mengusir Adam keluar dari Eden. Itu nggak ada papanya dibandingkan penyesatan yang keluar disebabkan karena banyak kegiatan yang mengajarkan tentang, pahami itu dengan baik. Dan untuk membuktikan bahwa yang bangkit itu, yang Wahyu 22 nomor 16 itu adalah sibilisis. Coba kamu buktikan kepada saya, ada enggak nubuatan tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga di dalam kitabnya orang Yahudi? Kalau ada, sekali lagi saya katakan, kalau ada 100 juta buat Anda. Saya jual mobil saya, ini puluhan ribu orang menjadi saksi. Kalau ada di kitabnya orang Yahudi tentang nubuatan akan bangkitnya Mesias dari kubur pada hari ketiga, boleh. Saya ikhlaskan uang saya untuk saudara bikin usaha 100 juta. Kalau ada di dalam Lukas, ini saya kasih clue-nya. Dalam Lukas 24 nomor 66, nomor 4546. Di situ dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Torah. Tunjukkan kalau ada, baru saya bisa percaya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Kalau tidak, maka selama ini juga saya lebih percaya kepada pada Yesus mengatakan bahwa iblis yang dilemparkan keluar dari kubur, dan saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Dan saya lebih percaya kepada Yesus apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Saya lebih percaya itu semua. Dan saya lebih percaya bahwa kebangkitan pada hari ketiga itu adalah penyesatan yang jauh lebih dahsyat penyesatannya daripada iblis mengeluarkan Adam dari Gan Eden. Kembali saya kasih tantangan kepada saudara, setelah tantangan pertama Anda gagal, tidak ada jaminan surga bagi Kristen dari Yesus. Tantangan yang kedua adalah, jika Anda bisa menemukan data tentang nubuatan kebangkitan Mesias pada hari ketiga, saya jaminkan saya akan berikan uang cuma-cuma 100 juta kepada saudara. Kenapa saya berikan tantangan begini? Mumpung puluhan ribu manusia yang menyaksikan saudara. Kalau ada, silakan turunkan para pendeta, turun tangan untuk memberikan data itu. Jika ada dalam kitab Tanak, nubuat. Kalau Anda mengatakan Yesaya 53, nubuat tentang penyaliban, nubuat tentang pembunuhan, tentang penganiayaan, bilur-bilurnya ditombak, dipaku, oke. Tapi mana tentang kebangkitannya? Karena memang nabi-nabi Yahudi banyak yang dibunuh, banyak yang disalib. Itu yang dibuatkan, bukan Yesus. Tetapi ketika Anda berbicara mengenai kebangkitan hari ketiga, tolong tunjukkan tertulis di mana di kitabnya Yahudi tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus khususnya. Tunjukkan 100 juta buat Anda kalau ada. Tapi kalau tidak ada, berarti tentang kebangkitan itu lebih percaya saya kepada Matius 27, Yohanes 12 nomor 31, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bahwa yang bangkit itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Silakan. Baik.
Kirim waktunya, nanti kau bilang licik segala macam. Coba lihat nih. Aku prolog dulu sebentar. Baik. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ini adalah simbol daripada Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia dari alam kubur. Ingat ya, tipe dan antitipe, nubuat dan penggenapan. Penyelamatan yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka dari tanah itu ke tanah perjanjian sebagai tempat yang nyaman bagi mereka. Itu adalah tipologi dari pembebasan arwah seluruh umat manusia dari kegelapan kepada terang yang ada di surga. Kita lihat apa yang dilakukannya ketika dia membebaskan bangsa Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi saudaraku, gelap gulita yang dibuat oleh Tuhan selama 3 hari 3 malam di Mesir adalah tipologi dari Yesus yang masuk ke dalam kegelapan itu selama 3 hari. Jangan bikin emot kayak gitu, cuma matikan mikmu. Kalau soal janji-janji uangmu itu nggak percaya lagi aku. Sekarang kita lihat lagi ya. Ini dia, kitab para nabi. Oke, karena layarku itu tidak kelihatan ya. Baik, aku bacakan saja. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan diri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yesaya 53 ayat 8, 9, dan 10. Paham ya saudaraku ya? Jadi nabi terdahululah yang mencatat tentang Yesus. Makanya aku bilang dari awal, kita orang Kristen, kita tidak boleh percaya satu nabi saja. Bahwa seluruh nabi terdahulu harus kita percayai saudara. Nabi terdahulu yang menuliskan Yesus akan mati, ia terambil, ia ditombak katanya, makanya Yesus ditombak. Demikian ya. Lalu kau mengatakan iblis mengusir Adam. Saudaraku, nikmati aja agamamu. Jangan kau samakan agamamu dengan agama Kristen. Kalau di dalam agamamu iblis mengusir Adam, ya selamat menikmati. Kalau di dalam agama Kristen, iblis itu tidak bisa mengusir Adam. Tetapi yang mengusir Adam dari Taman Eden adalah Tuhan. Baca Kejadian 3. Jangan kau bilang pula iblis mengusir Adam. Agama kita berbeda, Tuhan kita pun berbeda. Apalagi lah cara-caranya, paham ya? Nah kau mengatakan iblis mengusir Adam, itu kan di agamamu. Yang kita bahas sekarang kan agama Kristen. Tuhanlah yang mengusir Adam, bukan iblis. Iblis nggak mampu, saudaraku. Nah berikutnya, peperangan di surga itu kan sudah terjadi zaman dulu. Di dalam Wahyu 12 ayat 7-9 itu kan, bahwa Mikael berperang dengan malaikat-malaikatnya. Itu kan sudah terjadi zaman dulu. Makanya baca di dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu kan yang bilang Yesus. Yesus yang ngomong loh, bahwa iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi bukan iblis mengusir Adam, tetapi Adam diusir dari Taman Eden dan iblis diusir dari surga. Siapa yang mengusirnya? Tuhan. Tuhanlah yang mengusirnya. Semoga kau paham saudara.
Jadi aku merasa sudah menjawab pertanyaanmu, termasuk soal anak manusia di dalam perut bumi selama 3 hari itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi sudah kebacakan tadi, di dalam kitab Keluaran. Kalau di dalam perjanjian baru itu jelas tanda-tanda ini bahwa anak manusia akan ada di perut bumi selama 3 hari. Kalau soal 100 jutamu itu urusan mulai itu. Itu saudaraku. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga kau paham. Itu silakan. Oke, baik. Saya rasa saya sumbangkan waktu saya ini untuk titokan terkait dengan kebangkitan Yesus. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Tidak perlu dipaksakan, karena kebangkitan itu hanya cerita yang muncul belakangan dari gereja-gereja. Ketika saya bertanya kepada saudara, di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi ada nubuatan Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Kalau tidak ada, berarti itu murni hanya buatan penyesat. Berarti itu hanya hadiah untuk orang-orang jahat, karena di dalam kitabnya Anda sendiri di KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membangkitkannya untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat, bagi antikristus. Jadi dengan kata lain, Yesus yang disalib dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang jahat, sehingga dia dibangkitkan pada hari ketiga untuk dituhankan oleh orang-orang jahat. Karena tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan di dalam kitab Tanak Mesias mati bangkit pada hari ketiga, itu enggak ada nubuatan itu enggak ada. Cari kalau ada. Saya katakan lagi 100 juta kalau ada. Dan ternyata Anda menghabiskan waktu 4 menit tidak ada menemukan data itu. Anda hanya mengatakannya ada tipu lagi, tipu lagi. Ngapain Anda bawa tipu lagi, tipu lagi? Tidak perlu. Yang kita bawa di sini, sebagaimana Anda mampu menjelaskan tentang Yesaya 53, penganiayaan, penangkapan, bilur-bilurnya dipakui, ditombang, dibunuh. Kenapa kebangkitannya nggak ada pemberitaan? Kenapa tidak ada pemberitaan tentang kebangkitan di dalam kitabnya Yahudi? Kenapa pas giliran Tuhan membuat Yesus yang disalib oleh antikristus menjadi Tuhan, baru ada kebangkitan? Kenapa ada kebangkitan? Karena untuk dituhankan bagi orang jahat. Karena Tuhan memang mengatakan bahwasanya Dia yang membuat Yesus yang disalib ini untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat, sebagaimana Nabi Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Maka Yesus pun menjadi Tuhan untuk antikristus. Silakan saya kasih waktu kepada saudara. Berikan saya data di kitabnya Yahudi, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau tidak ada, selesai. Kristen tinggal nama. Silakan. Enggak, saya berikan kepada saudara. Saya sedekahkan untuk Anda. Silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi Mesias bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan baca saja. Di mana? Tertulis di mana di kitabnya Yahudi? Yang di layar ini baca. Ini perkataan siapa? Silakan Anda bacakan. Silakan bacakan. Apa kau tidak bisa membaca? Silakan Anda bacakan. Kau saja yang membaca. Silakan Anda baca. Anda yang membacakan. Anda membaca ini, buku Matius. Saya tidak tanya buku Matius. Yang saya tanyakan kitabnya. Ini perkataan siapa? Yunus ini siapa Yunus? Kitabnya Yahudi. Yunus ini tanda untuk angkatan jahat. Yunus siapa Yunus? Ini angkatan jahat. Di situ Yunus, kalau Anda membawa Yunus. Siapa Yunus? Kalau Anda membawa Yunus tidak siapa mati. Yunus? Yunus tidak mati di dalam Yunus perut itu ikan. Siapa Juma? Siapa Yunus itu Juma? Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Yunus siapa Juma? Mulai. Mana dalilnya Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Dalil di Kau baca di layar. Kau baca di layar. Di kitabnya Yahudi. Di kitabnya Yunus Yahudi mana? Siapa Juma? Ini siapa? dengar. Udah nggak ada ya? Yunus siapa Juma? Yunus itu siapa?
Apakah Yunus itu nabinya orang Kristen atau Tidak nabinya orang ada Yahudi? di kitabnya orang Yahudi Mesias Yunus siapa Yesus. Juma Yunus itu siapa Juma? Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga di Yunus kitabnya itu Yahudi siapa mana? Juma? Apa kau tidak bisa lihat ke layar Juma? Ini tanda untuk angkatan Apa kau tidak jahat. bisa lihat? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan Kan kau yang diberikan minta satu tanda tanda, Juma. kepada angkatan jahat ini. Ini tanda untuk siapa? Untukmu. Kan kau yang minta tanda. Iya, ini tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kau kan yang meminta tanda, angkatan jahat dong yang minta tanda. Saya tidak minta tanda, saya minta Kau minta tanda nubuatan di dari dalam tadi, kan kitabnya kau orang minta dari Yahudi. tadi. Lah kau kan Saya minta dari tadi. Saya minta Mana nubuat. ceritanya? Saya minta nubuat Oke, di udahlah. kitabnya Sekarang orang waktuku, Yahudi. sekarang waktuku sudah. Sekarang Oke, waktuku sudah. kamu nggak sanggup, kamu nggak sanggup Bukan tidak memberikan sanggup, data. aku sudah buktikan loh. Coba Mana? dengarkan biar. Pernyataan saya apa? Pertanyaan saya apa? Berikan, dengar dulu. Berikan saya data di kitabnya orang Yahudi, di kitab Tanak ada nubuat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Kau tunjukkan Matius. Sehatnya kau kawan? Sehat. Sudah jelas? Udah boleh ku jawab? Ya Udah boleh silakan. dong ku jawab? Ya silakan. Kasih data. Baik. Kau lihat saja di silakan. sini, saudaraku. Nah. Sebab Nggak ada seperti ya, teman. Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa ini tidak cukup bagimu? Di kitabnya Yahudi. Sebentar. Kau jangan bicara dulu, jangan bicara dulu, saudaraku. Kita saling menghormati saja, saudaraku. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya cuma? Bikin aja waktunya. Saya Bikin saja minta waktu. apa kau kasih apa, Bang? Lah, Yunus Bang itu Batak. siapa? Saya Yunus minta itu apa? siapa? Saya minta data, bukan minta nama. Lah, Saya minta Yunus data. itu siapa? Menurutmu Saya Yunus minta siapa? data di kitabnya Yahudi, bukan di Matius. Yunus itu di kitabnya Yahudi, saudaraku. Yunus di kitabnya Yahudi. Coba tunjukkan di kitab Yunus. Coba di kitab Yunus. Lah, Serahkan ini kepada saya Yunus, kitab Ini kan Yunus. Yesus yang ngomong, saudara. Ayo, tunjukkan kepada saya. Ini kan Yesus yang Di ngomong, mana kau di baca kitab saja. Jadi di gini, mana saudara. di kitabnya? Sebentar, Di mana di sebentar. kitabnya Yahudi? Sebentar, kau diam biar ku jelaskan. Diterangkan Sebentar, Mesias kau mati diam dan biar ku bangkit pada jelaskan. ketiga. Jangan apa, Gimana, jangan berisik, jangan bersahut-sahutan, saudara. Iya, makanya diam kasih biar ku data. Kau takut Kasih- kau udah cuma. Loh, saya minta data di kitabnya Yahudi malah aku kasih Matius. Sehat ya kau Yang kawan? tertulis di Matius itu kan Yunus, saudaraku. Kan Yunus Lah, itu di saya perjanjian tidak lama. minta di kitab Gini Anda, saja, itu kitab Kemana? yang Kau masih muncul mampu belakangan. berdebat kah? Kau masih mampu berdebat kah? Boleh kau berikan aku waktu? Boleh kau Saya berikan minta aku data, waktu? saya minta, kutanya dulu, saya minta data di mana? Di kitabnya Yahudi atau di kitabnya Kristen? Oke. Yang saya minta. Kamu minta tanda kan? Kamu meminta Saya tanda. tidak minta tanda. Saya tidak minta tanda. Lah, jadi apa Saya yang kau minta? Kau bilang di mana tandanya Matius Nubuat. bahwa Yesus itu Nubuat. akan Saya tanda minta sama nubuat. itu. Makanya ini mau ku jawab. Saya Aduh, minta nubuat. Udah kau ini Saya waktu minta- cuma kau mendengar aja dulu, kenapa kau takut? Oke, Kau mendengar silakan, aja silakan. dulu. Ini waktu lo berbicara. Ini waktuku berbicara. Silakan. Silakan. Jangan kau ketakutan, saudaraku. Coba lihat ya. Orang yang meminta tanda adalah angkatan yang jahat. Makanya Tuhan Yesus berkata, coba lihat ke layar ya. Angkatan yang jahat ini meminta dan kepadanya tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Bahwa Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Paham ya? Jadi yang meminta tanda itu adalah angkatan yang jahat. Dan menurut Yesus, ketika angkatan yang jahat meminta tanda, tanda yang boleh kita berikan adalah tanda Yunus. Paham ya? Semoga kau paham, saudaraku. Nah, jadi itu dia. Sekarang
Aku sudah menjawabnya, cuma persoalan kau terima atau tidak itu urusanmu. Artinya ketika kau menuntut satu tanda berapa hari Yesus ada di alam maut itu, Yesus menyuruh kami untuk memberikan kepadamu tanda Yunus karena kau adalah angkatan yang jahat. Sebab hanya angkatan yang jahatlah yang memiliki tanda ini. Itu saudaraku, paham ya? Udah aku jawab, tetap itu jawabanku. Mau sampai berapa kali pun kau tanya, tetap itu jawabanku. Tanda Yunus untuk angkatan yang jahat. Kau kan angkatan yang jahat. Apa kata Yesus? Apakah boleh memberikan tanda yang lain kepada angkatan yang jahat? Enggak boleh, hanya tanda Yunus saja. Dan itu yang tertulis di dalam kitab suci. Kau ketawa menutupi kebodohanmu. Betul ku bilang. Kau ketawa menutupi kebodohanmu. Ini kebacakanlah sama kamu. Kau ketawa kan sedang menutupi kebodohanmu, saudaraku. Coba ya. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Dibacakan dulu sama kamu, saudaraku ya. Nah, coba lihat ke layar. Kau kan ketawa menutupi kebodohanmu. Kau meminta tanda. Di dalam Alkitab yang meminta tanda itu adalah angkatan yang jahat. Ini dia, tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi yang meminta tanda adalah angkatan yang jahat, termasuk dirimu. Hanya angkatan yang jahatlah yang meminta tanda, dan tanda yang disuruh Yesus kami berikan kepada angkatan yang jahat adalah tanda Yunus." Saya kira cukup. Karena kami tidak boleh memberitahukan tanda yang lain. Itu perintah Yesus kepada angkatan yang jahat. Hanya tanda Yunuslah yang boleh kami berikan kepadamu, saudaraku. Itu dia. Kenapa kau ketawa? Kenapa kau ketawa? Kenapa kau ketawa, saudaraku? Itu tanda yang bisa diberikan Tuhan Yesus kepadamu. Apa yang kau tertawakan? Oke, Kalau baik. angkatan yang jahat, apakah kau sudah sadar kalau kau angkatan yang jahat? Karena baik, hanya angkatan yang jahatlah yang meminta tanda, dan kepadanya hanya diberikan tanda Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus ada di perjanjian lama. Demikian, saudara. Ya, dengarkan pelan-pelan. Dengarkan pelan-pelan. Yang menerima tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, Islam atau Kristen yang menerima tanda itu, yang memperingati kebangkitan Yesus setiap tahun, itu siapa? Habiskan aja waktumu. Habiskan aja waktumu. Jawab siapa? Orang Kristen. Nah, berarti kamu yang minta, kamu yang dikasih tanda. Angkatan jahat ini. Kami merayakan, tapi yang menuntut tanda kan angkatan yang jahat. Kami orang Kristen tidak menuntut tanda. Angkatan jahat ini minta satu tanda yang meminta dan tidak tanda akan diberikan. Kami orang Kristen tidak meminta tanda, tetapi dan kau yang meminta tanda. Angkatan yang jahat meminta tanda. Ingat itu, angkatan yang jahat meminta tanda. Gimana ceritanya? Dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda anak manusia. Tidak akan diberikan. Nah, siapa yang menerima? Tanda Yunus. Siapa yang diberikan? Siapa yang diberikan? Siapa yang diberikan tanda kebangkitan? Tanda Yunus yang diberikan. Siapa yang diberikan tanda? Siapa? Sebentar, cuma yang meminta tanda siapa? Menurut ayat itu orang yang Farisi. meminta tanda siapa? Orang Farisi ahli Taurat. Angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat. Iya, orang Farisi dan ahli Taurat yang disebut Yesus sebagai angkatan jahat. Angkatan yang jahat yang meminta tanda kan? Orang Farisi, ahli Taurat. Orang Farisi. Angkatan yang jahat yang meminta tanda kan? Diam dulu. Lah, kenapa kau malu cuma? Kenapa kau malu? Yang meminta tanda itu apakah itu angkatan yang jahat? Ini waktu saya kan.
Nah, kau bilang tadi tiktokan. Setelah kau tidak bisa jawab, ini waktu saya. Baik. Mananya? Baik, kita tadi kau tiktokan. bilang Baik, kita habiskan tiktokan. waktumu, Oke. kau tidak mau. Baik. Gimana Orang ceritamu, Farisi, coba? ahli Taurat, Gimana minta ceritamu? kepada Yesus. Oke, habiskan. Oke. Ini tiktokan, bila lagi. Tadi kau ngajak TikTok Kenapa? begitu kau buat. Kenapa Ini waktu sepanik saya. ini? Kau bilang mananya? Wajar kalau panik, wajar. Aku tidak Angkatan panik, jahat. kau yang panik. Angkatan jahat adalah ahli Taurat, orang Farisi. Minta Oke. tanda. Dan Ya. tidak diberikan tanda kepada ahli Taurat angkatan jahat Oke. selain kebangkitan manusia pada hari ketiga. Tanda Yunus, jangan kau putar-putar, saudaraku. Iya, Yang tanda tertulis di Yunus. situ tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 Kepada malam, angkatan anak yang manusia jahat. 3 hari 3 malam. Ya kan? Oke, kepada siapa Ah, tanda Yunus sekarang diberikan? sekarang permasalahannya bukan Kepada di situ. siapa diberikan tanda itu? Permasalahannya Kepada siapa adalah diberikan tanda itu cuma? kepada angkatan jahat. Nah, kau meminta tanda, berarti kaulah angkatan yang jahat itu. Karena kami Kapan tidak saya- minta tanda. Nah, sekarang Kau yang siapa yang meminta merayakan? tanda. Siapa yang menerima tanda kebangkitan itu? Siapa? Kau yang mempertanyakan pembuktiannya. Siapa kami. yang menerima tanda Kami itu? tidak menerima Siapa? tanda, tetapi kami membuktikan. Jadi siapa yang memperingati tanda kebangkitan itu? Siapa? Kami tidak memperingati tanda dan kami tidak menuntut Siapa tanda. yang menerima kebangkitan itu? Siapa? Hah? Siapa? Ayo. Siapa yang setiap tahun Yang memperingati menentukan. tanda Kami kebangkitan memperingati anak tapi tidak menuntut manusia? tanda. Ingat, yang menuntut tanda Siapa dari yang tadi menerima? kau. Siapa menerima? Kau yang dari tadi menuntut Siapa tanda yang atau tidak? menerima tanda kebangkitan? Ya Kristen dong. Siapa lagi? Yang menuntut tanda Kalian. siapa? Angkatan yang jahat itu dikatakan yang Angkatan menuntut jahat. tanda kan cuma. Angkatan Aku jahat. cuma. Diantaranya Aku cuma. adalah ahli Taurat. Itu cuma. Ahli Kenapa Taurat tidak dan jadi juga cuma? dengar. Sekarang Ahli begini, Taurat dan angkatan ahli yang jahat dan itu orang sebentar, Farisi. sebentar, Minta dengarkan satu dulu. tanda. Ini Dengarkan waktu saya. dulu. Ini waktu Dengarkan saya. dulu. Ini waktu Oke. saya. Ahli Taurat dan angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda satupun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Tanda itu diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi melanjutkan tanda itu diberikan kepada Kristen. Betul? Dan orang Kristen memperingati tanda itu setiap tahun. Saya tidak minta tanda itu, kamu yang menggiring ke situ. Saya hanya bertanya, di mana? Dengar. Saya bertanya, di mana di kitabnya Yahudi, di mana di kitabnya Yahudi ada nubuat tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga. Nah, kamu yang lari ke situ. Saya tanya di kitabnya Yahudi. Saya minta di kitabnya Yahudi. Ayo. Saya minta di kitabnya Yahudi. Di mana di kitabnya Yahudi dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Sekarang aku jawab. Silakan. Kau sudah termakan omonganmu Juma. Kau membuktikan kalau kau itu adalah angkatan yang jahat. Yang minta saya bahas tadi. Sebentar. Yang minta tadi siapa? Iya. Kan kau yang minta. Kau yang menuntut tanda dari tadi di kitabnya orang Yahudi. Saya tidak minta tanda, saya minta di Jadi apa kitabnya yang kau Yahudi. minta dari tadi? Iya, Apa yang kamu kau kenapa minta tunjukkan dari tadi, kitabnya Juma? orang Kristen? Saya Yang minta di kau kitabnya tuntut Yahudi dari tadi apa kalau bukan tentang tanda? Kau Mesias. bilang harus di kitabnya Mesias Yahudi. bangkit Kau bilang. di kitabnya Yahudi. Di Ya, kitabnya kau Yahudi menuntut kan? ada. Siapa yang Ada menuntut? kau tunjukkan. Ada Kau kau tunjukkan. menuntut kan? Kau menuntut Saya atau tidak? menuntut. Dengar. Oke, boleh Saya menjawab? menuntut. Dengar Boleh menjawab? Dengar dulu. Oke, Dengar dulu. baik, silakan. Saya menuntut nubuat Mesias bangkit pada hari ketiga. Ya, Di udah ya, kitab cukup. Tanakh. Di Ya, kitab Tanakh. benar Di kitab kan? Tanakh kan? Nah, udah. Ya. Silakan tunjukkan. Oke, baik. Hmm. Sekarang coba bikin timernya. Bikin dulu timernya biar enak kita berdiskusi. Dan kau lihat ke layar cerita orang yang menuntut tanda. Apa kata Yesus kepada orang yang menuntut tanda, saudaraku ya? Kau ngotot kali mau nuntut tanda kau. Saya Kau tidak tutupi nuntut lah tanda. sedikit. Saya Lah, tidak sampai nuntut menuntut dari tadi. tanda. Saya menuntut nubuat. Gila Ya orang ini sudah memang. sama.
itu Tidak cuma. ada saya menuntut tanda. Boleh aku Saya jawab? menuntut Boleh aku nubuat. jawab sebentar. Kenapa Boleh aku saya jawab, Juma? menuntut nubuat? Dengar. Boleh aku Di jawab. awal Nubuat tadi kau itu tanda, mengatakan Juma. begini. Dengar. Di awal Aduh, tadi kau bertanya, udahlah. kenapa yang kau bahas tentang kematian? Udah. Kenapa Udah, cukup, kamu cukup, tidak cukup, membahas cukup, tentang cukup. kebangkitan? Cukup. Kau yang Cukup, Juma, menuntut cukup. tanda kebangkitan Yesus itu dari saya Cukup, tadi. Cukup, Karena Juma, saya cukup. membuktikan Yesus mati. Udah. Saya membuktikan Iya, Yesus iya, mati iya. berdasarkan Iya, 1 iya. Timotius 6. Udah. Yesus mati, Yesus ditempeleng. Saya malah bertanya, tapi apa kau tekankan? Udah. Di mana? Iya, Juma, ya. Di mana? Kenapa kamu tidak Iya. membahas tentang kebangkitan? Ya kan? Maka saya minta. Udah. Mana nubuatan? Mana nubuatan di dalam menang kitabnya Yahudi tentang kebangkitan? Udah menang kau, Juma. Udah. Justru Cukup. kau buka aib Udah, agamamu. kau menang, Juma. Kau Kau bawa menang. Matius 19, Matius sama Udah, kamu kau aibnya menang, kau Juma. buka. Udah, kau menang. Kau Jadi menang. nggak ada nubuatannya, nggak ada. Bukan tidak ada, kau tidak kasih kesempatan aku menjawab. Ya mana, tunjukkan nubuatan, Bukan silakan. seperti itu, malu lah Juma. Silakan. Masa seperti Silakan itu nubuatan. caramu berdiskusi? Udah kau menang. Udah kau menang. Nubuat, jangan kau itu. Kamu minta tanda kan? Kamu minta Nubuat yang tanda saya atau tidak? minta, saya tidak minta tanda. Nubuat tentang kebangkitan di kitab Tanak. Iya, Jangan kau licik. nubuat itu tanda, Jangan saudaraku. kau licik. Saya minta nubuat. Nubuat itu tanda, saudaraku. Nubuat itu tanda. Saya minta, kutanya dulu, saya minta tanda atau saya minta nubuat? Sama itu sama Oh, tidak ada enggak bedanya sama. Saya Nubuat minta itu nubuat tanda. Apalagi tentang Yesus kebangkitan. dibangkitkan. Nubuat tentang kebangkitan. Aduh, Juma. Udah kau ngomong sendiri aja, kau menang. Kau ngomong sendiri Nubuat aja. tentang kebangkitan yang saya minta. Kenapa kau kasih Kau menang aibnya sendiri Kristen aja, kau Juma. bongkar? Kalau Itu udah kau kasih aku kamu berbicara. sedang membongkar aib Kristen. Kebangkitan Tidak. itu adalah Kau tanda tidak untuk orang Kristen. menjawab. Yang saya minta nubuat Udah, bukan kau menang aib saja. Kristen. Matius 12 itu aibnya Kristen, bahwa angkatan jahat hanya diberi tanda bangkit dari hari ketiga, dan itu diterima oleh orang Kristen. Berarti Kristen ini angkatan jahat. Kenapa justru Anda menggiring saya yang angkatan jahat? Bukan saya memperingati nubuat tanda itu. Kalian yang mengantongi, kalian yang berpelukan dengan tanda itu. Sekarang tunjukkan, silakan. Udah cukup. Silakan tunjukkan nubuat di mana Mesias di kitabnya orang Yahudi bangkit pada hari ketiga. Silakan. Habiskan waktumu. Udah kau aja ngomong sendiri. Jangan kau Kau aja ngomong sendiri. nangis. Kalau memang nggak ada Bukan. bilang. Karena kau kan seperti anak-anak diskusi seperti itu. Giliran Kalau kau memang ngomong nggak cuma, ada, ini waktu. karena kau menuduh saya. Kau menuduh sesuatu yang Tidak bohong. menuduh, cuma Saya tidak minta menuduh. nubuat. Saya tidak minta tanda. Saya kau minta menang. nubuat. Artinya Silakan. itulah kualitasmu. Cuma. Kan ada rekamannya. Saya minta nubuat, Karena bukan minta ada tanda. rekamannya cuma. Rekamannya kan bisa kita posting ulang. Ketika waktu Saya berbicara, tidak aku membahas tidak itu. bisa menyanggah. Saya bahas tentang kebangkitan di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi. Kalau kebangkitan iblis untuk disembah, yes. Untuk angkatan jahat, yes. Saya malah yang nunjukkan kepadamu. Tapi kalau nubuat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga itu di mana tertulis? Ada enggak? Nangis kau kan, disaksikan puluhan ribu manusia. Nangis kau kan? Kalau penyaliban kalian hebat. Nubuat tentang disalibnya Yesus, bla 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 bla. Betul, karena memang nabi-nabi yang telah disalibkan terdahulu. Tapi kalau nubuat tentang bangkit pada hari ketiga, Mesias ada dalam kitabnya Yahudi, Aleara. Syukran sahabatku Bang Arif. Tidak akan pernah Anda temukan sampai hari kiamat. Tidak ada nubuatan itu. Bayangkan nih beraninya pengarang Lukas mengarang begini. Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bahwa di antaranya
Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, di antara orang jahat. Di dalam Torah, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Mazmur. Cari kalau ada. Sampainya mukamu tidak lagi kotak, kau tidak akan pernah bisa menemukan data itu. Kecuali ada lagi penambahan, kalian sisipkan lagi data-data baru, mungkin baru bisa ada. Tidak ada. Di kitab ini teman-teman, saya sering menunjukkan kalau saya belajar, saya tidak mengada-ngada. Nih kitab, saya junjung tinggi kitabmu ini. Di sini mulai dari kitab Kejadian, tidak ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di kitabnya orang Yahudi. Nehi mericik tu merjahe. Tidak ada. Tidak akan pernah kau temukan Mesias bangkit pada hari ketiga. Tidak ada itu. Jadi kalau Yesus mau mati, mati aja. Nggak ada bangkit-bangkitnya. Nggak ada bangkit-bangkitnya. Kalau yang bangkit, lain nubuatnya, lain cerita nubuatannya itu. Kalau yang bangkit itu tadi Matius 12 nomor 38 sampai 40. Nah itu tanda untuk angkatan jahat, baru ada bangkit. Matius 27 tentang kejahatan yang lebih hebat daripada kejahatan yang pertama, penyesatan yang terakhir lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan yang pertama, yaitu kebangkitan. Kalau Yesus mengatakan penguasa dunia dilemparkan keluar, nah itu bicara kebangkitan. Tapi kalau bicara nubuatan Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, tidak akan pernah Anda temukan itu. Jahat minta tanda diberikan bangkit hari ketiga, ada. Itu tadi yang kau tunjukkan, itu tanda untukmu. Tapi lagi-lagi karena kau sudah terpelajar, terlatih untuk menipu dan memutarbalikkan fakta sebagaimana dalam kitab Anda sendiri, Filipi 1:18, kau boleh mengelabui, kau boleh menipu orang, kau bisa kemudian berpura-pura memutarbalikkan fakta. 1 Korintus 9 nomor 19 21 sampai 23, memutarbalikkan apapun supaya kau bisa memenangkan banyak orang. Terima kasih Anda sudah mempertontonkan agama Anda. Begitu sulitnya keluar dari cengkraman kebenaran akal ketika diperhadapkan dengan dalil-dalil dalam Bibelmu sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Bapa, Yesus bukanlah Allah, sebab Yesus tersentuh kematian. Catat itu baik-baik. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin melanjutkan, karena musuh saya tadi udah kabur, melarikan diri untuk yang kesekian kalinya, tidak sanggup menghadapi kebenaran yang ada. Waktu dan tempat disilakan. Kalau perlu pendeta, pastor, S1, S2, S3, S4, S5, S tontong, turun tangan untuk menutupi aib malu si anak Batak. Silakan. Halo, semangat malam. Wah, ini pintar ini. Abang ini pintar pasti. Semangat malam. Halo. Katolik Protestan, Bang? Atau gurunya anak Batak? Halo. Halo. Halo, Abang. Oi. Oh, Abang ini pintar, pakai jas, kacamata, licin lagi. Abang ini pasti pintar. Katolik Protestan, Bang? Jasnya licin kali. Halo. Oi. Jijik aja dengar suaramu itu. Ya, buka kameramu. Jijik dia. Takut dia ngomong. Sakit hati memang, pasti sakit hati. Teman-teman yang sulit hidayah masuk ke dalam dirinya pasti sakit hati. Kenapa? Dengan kebenaran yang saya uraikan mereka pasti sakit. Sakit sekali. Pasti sakit.
Kebenaran yang begitu menghantam, kemudian jantungnya, empeduhnya, limpah, hatinya. Pasti sakit dengan dialog tadi, debat tadi. Halo, selamat malam. Halo. Yang dapat melembutkan hatinya dapat hidayah, bisa dapat hidayah. Tapi yang keras hatinya pasti makin benci sama Bang Suma. Sampai tanya, jijik sekali aku mendengarkan suara. Ya karena pasti hidayah nggak ada, maka yang ada kebencian. Ada. Allahu Akbar. Maafkan saya kawan, kebenaran memang harus saya sampaikan. Saya Muslim. Sebagai Muslim, memang saya diseru untuk menyampaikan kebenaran kepada semua manusia. Maafkan jika salah, cara saya, metode saya, itulah saya. Saya orang Sulawesi, saya Bugis Makassar. Metode yang saya gunakan tidak bisa dirubah. Silakan buka kameranya, Ibu Rana Rini Runu Rana Rano Rano. Buka kamera silakan. Halo. Halo. Halo Bu Rana. Sudah, kalau gitu saya blokir aja ya Bu ya. Terima kasih. Bismillah. Bye. Dadah. Shoo. Silakan, siapa lagi yang mau diblokir? Yang dari Islam kalau mau silakan naik. Yang Kristen silakan buka kamera. Semangat malam. Halo. Malam. Kristen, Halo. Islam, Katolik, Protestan, Mesianik, Mekanik. Waduh. Coba teman-teman non-Muslim silakan ajukan permintaan. Halo. Semangat malam. Halo. Malam. Katolik, Protestan. Protes 2 kali. Ini lawanmu itu menghantam kau sendiri dengan jawabanmu. Kemarin pastor, sekarang anak Batak. Tapi kau kan pintar mengobrak-abrik pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu dijawab. Tapi ketika dijawab, kau balikin lagi. kamera. Memang kau iblis kau juga. Iblis kau. Iblis. Pasti sakit. Iya. Dari Kembang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tolong yang Islam tahu diri ya. 20.000 manusia di sini tidak ada yang mengharapkan Anda naik untuk bicara di depan mereka. Catat itu. Ya. Ini ada 20.000 manusia memandang, tidak ada satupun di antara mereka yang menginginkan Anda naik untuk berbicara apapun itu alasannya. Oke? Jadi tahan-tahan aja, kalaupun Anda ingin kemudian tampil berbicara, buka komal sendiri. Mandi lumpur kah atau apakah? Halo? Semangat malam. Semangat malam. Halo. Coba yang Muslim sedikit kita memiliki rasa rasa malu. Orang-orang yang hadir di sini tidak sedang datang untuk menyaksikan Anda naik. Semangat malam. Semangat malam. Katolik, Protestan, Saya Basten. Basten. Halo, Brahma. Kenapa sangi orang emosi nih yang naik ini? Hei, buka kameranya bang. Katolik, Protestan, Hindu. rindu. Hindu. Rindu kepada siapa bang ini? Datangilah biar nggak rindu. Halo, semangat malam. Halo, Katolik, Protestan. Halo abang.
Halo. Semangat malam teman-teman sekalian. Saya tahu kalian tersakiti dengan kejadian barusan. Ya mau kayak mana lagi, kebenaran harus saya jelaskan, saya ungkapkan kawan. Meskipun berat, itu demi keselamatan kalian juga. Halo, semangat malam Polok. Polok. Bagus sekali namanya bang kita tadi. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, Katolik Protestan. Islam. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan 20 orang di bawah ini bisa mau mendengarkan. Silakan. Silakan bang. Ada 20.000 manusia ingin setelah menanti Anda untuk berbicara. Bisa-bisanya. Semangat malam. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo. Halo.